Bab 381 Su Changhe. Ye Xuan tiba-tiba teringat sesuatu. Dengan lambaian lengan bajunya, seberkas cahaya terang tiba-tiba menyambar, dan tak lama kemudian sebuah cincin penyimpanan muncul di tangannya. Ini cincin penyimpanan. Cincin ini berisi ruang dimensi dan bisa digunakan untuk menyimpan barang. Sebagai kultivator, kita tentu membawa banyak pil dan harta spiritual saat berkelana di dunia mistik. Akan merepotkan jika kita membawanya kemana-mana. Oleh karena itu, sebagian besar petani membawa cincin penyimpanan. Ini pertama kalinya murid kesayanganku pergi berlatih, jadi aku akan memberimu cincin penyimpanan ini. Setelah itu, Ye Xuan mengajarinya cara menggunakan cincin penyimpanan. Terima kasih banyak, Guru, kata Zhuge Yuiwei dengan gembira. Dia selalu senang menerima hadiah darinya. Pada saat ini, pemberitahuan sistem tiba-tiba terdengar di benak Ye Xuan. Ding! Karena tuan rumah telah memberikan cincin penyimpanan peringkat kuning kepada muridnya, tuan rumah telah menerima hadiah kritis 100x acak. Selamat! Tuan rumah telah mendapatkan cincin penyimpanan peringkat hitam. Mata Ye Xuan berbinar. Sebuah cincin penyimpanan baru tiba-tiba muncul di ruang penyimpanan sistem. Ye Xuan memeriksanya sebentar dan menemukan bahwa ruang dimensi cincin penyimpanan ini tidak hanya lebih luas, tetapi juga memiliki fungsi yang mengejutkan Ye Xuan. Cincin penyimpanan ini dapat menyimpan makhluk hidup. Ini benar-benar produk sistem. Produk berkualitas tinggi. Sudut mulut Ye Xuan melengkung ke atas. Guru, kapan kita berangkat? Ada apa? Zhuge Yuiwei bertanya pada Ye Xuan setelah dia memurnikan cincin penyimpanan dengan darahnya dan memakainya dengan gembira. Ye Xuan tidak menjawab. Sebaliknya, ia melihat ke arah puncak-puncak lainnya. Pada saat ini, tiba-tiba muncul garis-garis cahaya yang tak terhitung jumlahnya dari berbagai puncak, masing-masing mewakili sosok seorang kultivator. Melihat ini, Ye Xuan tersenyum. Baiklah, kita juga harus berangkat. Atas undangan dinasti Dewa Yang Li, para kepala suku mengirim hampir semua pengikutnya, dan bahkan memimpin kelompok itu sendiri. Puncak awan langit muncul dengan kekuatan penuh. Ya, sebenarnya hanya ada 2 orang. Terlebih lagi, semua tanah suci di benua timur sedang mengirim para kultivator. Sepertinya akan terjadi bentrokan besar antara para kultivator dan binatang buas. Ye Xuan melambaikan lengan bajunya, dan sebuah pedang panjang muncul di langit. Kemudian, ia berkata kepada Zhuge Yuiwei dengan lembut, Yuiwei, ayo pergi. Dia tidak menggunakan pedang langit awan karena akan terlalu mencolok. Lagi pula, tujuan saat ini adalah untuk melatih Zhuge Yuiwei, bukan untuk pamer. Zhuge Yuiwei mengangguk dan memanggil pedang langit awan. Ia menggunakan teknik pengendalian pedang seperti Ye Xuan dan segera menyusul yang lainnya. Dengan dukungan tulang Dewa Es yang mendalam, kemampuan pemahaman Zhuge Yuiwei cukup bagus, jadi dia hanya membutuhkan beberapa hari untuk memahami dasar-dasarnya. Tidak seperti Ye Xuan yang menghabiskan waktu puluhan tahun menguasai teknik pengendalian pedang sebelum sistem bangkit kembali. Beberapa waktu kemudian, di wilayah luas benua timur, 2 seberkas cahaya terang melintas, lalu sosok Ye Xuan dan Zhuge Yuiwei muncul. Reruntuhan dan puing berserakan di tanah. Kota yang dulu makmur itu telah lama rata dengan tanah. Asap mengepul di mana-mana, dan masih ada tetesan darah di bangunan-bangunan yang terbakar habis. Sejauh mata memandang, tumpukan mayat berserakan di mana-mana, mengundang kawanan gagak untuk memburunya. Tak jauh dari situ, ada beberapa burung nasar yang sedang melahap bangkai manusia dan hewan. Ketika Zhuge Yuiwei melihat ini, dia merasa mual dan hampir muntah. Tampaknya kerusuhan monster buas ini memang berdampak besar di benua timur. Kota yang awalnya makmur ini kini telah hancur lebur. Apakah binatang buas yang mengamuk itu memulai semua ini atas kemauan mereka sendiri, atau ada seseorang di balik semua ini? Ye Xuan mengerutkan kening saat dia berpikir dalam hati. Ini adalah benua timur dunia mistik, dan wilayah ras manusia. Di bawah kekuasaan tanah suci dan kerajaan ilahi, negeri ini selalu damai dan makmur. Serangan semacam itu belum pernah terjadi sebelumnya, jadi memang ada sesuatu yang salah. Ta. Pada saat ini, serangkaian langkah kaki terdengar dari tidak jauh. Zhuge Yuiwei menoleh ke arah sumber suara dan melihat gelombang kejut dahsyat tiba-tiba menyebar, menghancurkan sebuah bangunan. Kemudian, sekelompok kultivator muncul. Yang memimpin adalah seorang pria berjubah merah dengan pakaian mewah. Matanya penuh kesombongan. Cek. Sungguh menyedihkan. Di kota sesejahtera ini, semua orang mati, hehe. Nah. Agaknya, kasih sayang gadis kecil cantik ini juga seperti bunga atau batu giok. Sayang sekali. Bahkan sebelum kau sempat menikmati perawatan dari tuan muda ini, kau sudah mati di bawah cakar brutal seekor binatang buas. Pria berjubah merah itu berjalan mendekati mayat seorang wanita.
Ia mengambil sebatang tongkat dan menyentuh pakaian wanita itu dengan ekspresi jenaka. Matanya dipenuhi rasa schadenfreude. Pria berbaju merah itu adalah Su Changhe. Ia adalah murid Kekaisaran Ilahi Yang Li, dan keturunan langsung keluarga Su. Tuan muda, meskipun sayang sekali si cantik kecil ini sudah mati, bukankah ada si cantik kecil lain yang masih hidup di sana? Tepat saat Su Changhe merasa sedikit menyesal, anteknya memutar matanya dan menunjuk ke arah Zhuge Yuiwei yang tidak jauh darinya. Su Changhe mendongak. Sosok anggun Zhuge Yuiwei berpakaian putih muncul di garis pandangannya, dan tatapannya membeku. Sebagai murid keluarga Su, dia telah melihat banyak sekali wanita cantik, tetapi dia belum pernah melihat seseorang yang sedingin dan sehebat Zhuge Yuiwei. Cek cek cek. Ini benar-benar menarik. Aku tak menyangka akan bertemu wanita cantik tak tertandingi di kota yang hancur ini. Rasanya seperti surga sedang mengawasiku. Su Changhe menjilat bibirnya. Matanya penuh kegembiraan. Dia meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan berjalan menuju Zhuge Yuiwei dengan ekspresi mesum di wajahnya. Peri kecil, aku Su Changhe, keturunan langsung keluarga Su dari Kekaisaran Ilahi Yang Li. Bagaimana aku harus memanggilmu? Tuan muda ini punya beberapa kendi anggur yang enak, bagaimana kalau kita minum dan bersenang-senang? Mendengar ini, Zhuge Yuiwei mengerutkan kening. Matanya dipenuhi rasa jijik saat ia berbicara tanpa ekspresi. Enyah. Zhuge Yuiwei telah menyaksikan tindakannya tadi. Awalnya, Zhuge Yuiwei mengagumi wajah tampan Su Changhe. Lagi pula, dia memang memanjakan mata. Namun, di balik ketampanannya, tersembunyi seorang cabul yang gila. Siapa sangka orang ini benar-benar akan melakukan hal seperti itu. Berani-beraninya dia menghina dan menodai mayat. Sungguh menjijikkan, tak terlukiskan. Bab 382 konsekuensi bersikap tegas sangat serius. Su Changhe mengerutkan kening ketika mendengar kata-kata tersesat. Ekspresinya langsung berubah muram. Dia telah mempermainkan begitu banyak wanita, dan belum pernah melihat seorang pun yang berani bersikap tidak sopan kepadanya. Su Changhe tidak tahu mengapa, tetapi perasaan aneh muncul di hatinya. Ia tampak menikmati penolakan. Hanya dengan menaklukkan mangsa semacam ini dia dapat merasakan kepuasan batin yang luar biasa. Dasar jalan kecil, apa kau tahu identitas orang di depanmu? Tuan mudaku adalah murid Kekaisaran Ilahi Yang Li. Apa kau mencari kematian? Meskipun Su Changhe tidak mempedulikannya, antek-anteknya di sampingnya tidak mau melepaskannya. Ia menyingsingkan lengan bajunya dengan keras dan hendak menamparkan Zhuge Yuiwei. Berhenti. Ketika Su Changhe melihat ini, dia menghentikan antek itu. Penampilan wanita cantik ini sungguh luar biasa. Jika dia secara tidak sengaja merusaknya, akan sulit untuk menaklukkannya nanti. Inilah kecantikan yang kucintai. Kalau kalian tak sengaja menyakitinya, siapa yang akan bertanggung jawab? Hehe. Ini semua salah kita hampir menghancurkan rencana besar Tuan Muda, kata para antek dengan cepat sambil tersenyum. Mereka sama sekali mengabaikan Ye Xuan, yang tidak jauh dari sana. Dari sudut pandang mereka, tidak peduli seberapa keras Zhuge Yuiwei berjuang, dia akan tetap berakhir di tangan Tuan Muda mereka. Mendengar ini, hati Zhuge Yuiwei terbakar amarah. Namun, ketika dia ingat bahwa Su Changhe telah menyebutkan bahwa dia berasal dari klan yang kuat di Kekaisaran Ilahi Yang Li, dia ragu-ragu. Tidak, aku tidak bisa mendatangkan masalah ke guruku hanya karena masalah sekecil ini. Petik 1. Saat memikirkan hal ini, Zhuge Yuiwei hanya bisa menahan amarah di hatinya. Pada saat itu, Ye Xuan menatap Su Changhe dengan acuh tak acuh dan bertanya. Kamu dari keluarga Su di Kekaisaran Ilahi Yang Li. Mata Su Changhe menjadi gelap saat mendengar itu. Baru pada saat itulah ia menyadari ada seorang pria di samping Zhuge Yuiwei. Dari penampilannya, sepertinya Zhuge Yuiwei pun harus mendengarkan pria ini. Saat dia melihat betapa patuh dan taatnya Zhuge Yuiwei kepada Ye Xuan, tatapannya berubah dingin. Inilah gadis cantik yang kau sukai. Apakah dia seseorang yang bisa kau dapatkan? Selain itu, terlepas dari penampilannya yang relatif muda, Ye Xuan tampak sangat biasa bagi Su Changhe. Sebagai keturunan keluarga Su dari Kekaisaran Suci Yang Li, dia memiliki kesan terhadap sebagian besar tokoh jenius di Kekaisaran dan berbagai tanah suci. Karena dia tidak mengenali Ye Xuan, dia mungkin bukan siapa-siapa. Dia mungkin akan lari ketakutan setelah diancam, bukan? Lagi pula, keluarga Su begitu berkuasa sehingga tak banyak yang mampu menyinggung mereka. Terlebih lagi, ia membawa banyak pengikut yang berpengaruh. Saat memikirkan hal ini, ekspresi Su Changhe menjadi semakin sombong. Oh, mungkinkah kamu juga tahu reputasi keluarga Su? Ye Xuan berpura-pura memikirkannya dengan serius, lalu berkata dengan serius pula, maaf, aku belum pernah mendengarnya. Wajah Su Changhe berubah pucat saat mendengar itu. Apakah orang ini sengaja membuatku marah?
Atau dia benar-benar mengabaikan keluarga Su? Benar-benar kurang ajar. Antek Su Changhe sangat marah ketika mendengar ini. Fluktuasi kekuatan spiritual yang kuat tiba-tiba muncul saat ia bersiap menyerang Ye Xuan. Namun, Su Changhe menghentikannya lagi dan menatap Ye Xuan dalam-dalam. Dia sedang berpikir. Meskipun dia tahu aku murid Kekaisaran Ilahi Yang Li dan keturunan keluarga Su, dia masih berani memprovokasiku. Apa dia punya semacam dukungan? Meski ia adalah anak seorang hedonistis dari keluarga kaya, gemar minum anggur dan berfoya-foya dengan wanita, bukan berarti ia orang bodoh. Di kerajaan suci Yang Li, selain tanah suci teratas dan klan kuat, memang ada beberapa keluarga dan faksi kuat. Namun, Su Changhe memikirkannya dengan hati-hati dan menyadari bahwa dia benar-benar tidak memiliki kesan apapun terhadap Ye Xuan. Boleh aku tahu identitasmu? Kamu berasal dari faksi atau klan mana? Ayo berteman. Mendengar ini, Ye Xuan tersenyum tipis. Saya hanya orang biasa, bagaimana saya bisa dibandingkan dengan Tuan Muda Su? Su Changhe menyipitkan matanya ketika mendengar ini. Ia sudah membuat keputusan dalam hatinya. Karena kamu hanya orang biasa, tahukah kamu konsekuensi bersikap keras di hadapanku? Kalian, patahkan kaki orang ini. Biarkan dia tetap hidup. Aku akan mengajarinya konsekuensi memprovokasiku. Setelah Su Changhe selesai berbicara, dua ahli alam materialisasi di sampingnya tiba-tiba mengeluarkan kekuatan dan menyerbu ke arah Ye Xuan. Bibir Su Changhe melengkung membentuk senyum dingin. Para penjaga ini dipilih langsung oleh ayahnya. Mereka sangat kuat dan selalu menemaninya setiap kali ia melakukan urusan gelapnya. Alam materialisasi. Mulut Ye Xuan berkedut saat melihat ini. Dia pikir orang bodoh sok penting seperti itu akan dijaga oleh para ahli yang lebih kuat. Ternyata mereka hanyalah para kultivator alam materialisasi. Apa yang memberinya kepercayaan diri untuk pamer seperti ini? Ye Xuan tidak bergerak dan hanya berdiri di sana dengan ekspresi acuh tak acuh. Zhuge Yuiwei pun sama. Ia sama sekali tidak terlihat gugup. Meskipun dia tidak dapat merasakan tingkat kultivasi kedua penjaga itu secara pasti, kekuatan aura mereka tidak sekuat gurunya. Memikirkan hal ini, Zhuge Yuiwei tertawa dalam hati. Orang ini mungkin tidak tahu bahwa orang yang diprovokasinya adalah seorang ahli yang hebat. Dua garis cahaya terang melintas. Sebilah pedang panjang muncul di tangan kedua penjaga alam materialisasi. Mereka melepaskan ki pedang tajam yang menebas ke arah Ye Xuan. Namun, saat mereka hanya berjarak 3 cm dari Ye Xuan, mereka tiba-tiba berhenti. Kalian ini, orang-orang tak berguna, apa yang kalian lakukan? Cepat dan lumpuhkan dia. Su Changhe menyadari bahwa pengawalnya telah berhenti bergerak dan langsung berteriak marah. Pada saat itu, gelombang energi yang merusak tiba-tiba melanda. Dalam sekejap, dua penjaga alam materialisasi terpental terbang. Beberapa saat kemudian, ki pedang yang membuat dunia kehilangan warnanya tiba-tiba melintas, dan kedua pengawal Su Changhe langsung tertusuk ribuan kali. Mereka mati suri. Keadaan di sekitarnya menjadi sunyi senyap. Mata Su Changhe terbelalak tak percaya. Seorang ahli alam surga. Pada saat itu, seorang lelaki tua di belakang Su Changhe berteriak ngeri. Saat Ye Xuan bergerak, dia sudah merasakan kekuatan mengerikan yang terpancar dari tubuh lawannya. Bab 383 Guru, Anda sangat kejam. Penatualin, apakah Anda yakin? Apakah orang ini benar-benar ahli alam surga? Mata Su Changhe terbelalak kaget saat mendengar itu. Meskipun keluarga Su merupakan keluarga kuat di Kekaisaran Surgawi Yang Li, hanya ada dua ahli alam surga di seluruh keluarga tersebut. Pria ini masih sangat muda, dan dia bilang dia hanya orang biasa. Bagaimana mungkin dia bisa menjadi ahli alam surga? Tuan muda, tamatlah riwayat kita. Kita dalam masalah besar, kata Penatualin dengan wajah pucat. Meskipun dia adalah ahli alam hampa dan memiliki status tinggi di keluarga Su, dia tidak ada apa-apanya di hadapan seorang ahli alam surga. Bahkan keluarga Su pun harus menghormati seorang ahli alam surga. Namun, yang membuatnya bingung adalah mengapa seorang ahli seperti itu ada di sini. Terlebih lagi, berdasarkan kekuatan ki pedang penghancur yang baru saja ditunjukkan pihak lain, bahkan kepala keluarga pun mungkin tidak akan mampu menghadapi ahli ini. Kekuatan orang ini sungguh mengerikan. Wajah Su Changhe berubah sepucat salju. Meskipun dia baru saja bertanya tentang latar belakang pihak lain, dia tidak menyangka bahwa dia masih salah menilai situasi dan menyebabkan bencana besar. Tuan Muda Su, apa yang baru saja Anda katakan? Kenapa tidak Anda ulangi saja? Ye Xuan memasang ekspresi kebingungan pura-pura saat menggoda Su Changhe. Tubuh Su Changhe bergetar tak terkendali saat mendengar ini. Ia mengutuk 18 generasi leluhur Ye Xuan dalam hatinya. Dia jelas seorang ahli alam surga, namun dia masih berpura-pura menjadi rakyat jelata yang lemah. Apakah permainan peran yang menyimpang seperti ini umum terjadi saat ini?
Su Changhe merasa sangat menyesal. Sebelum meninggalkan kediaman keluarga Su, ayahnya telah memberitahunya bahwa serangan binatang buas telah menyebar ke seluruh benua timur, dan bahwa kerajaan suci Yangli telah mengundang semua tanah suci untuk menyelesaikan masalah ini. Dia secara khusus meminta Su Changhe untuk menahan diri dan tidak menyinggung para ahli tersebut. Keluarga Su mungkin merupakan keluarga yang kuat dalam kekaisaran suci Yangli, tetapi bagi tanah suci yang kuat itu, mereka hanyalah semut yang cukup kuat. Awalnya, Su Changhe tidak terlalu mempermasalahkannya dan mengira ayahnya mempermasalahkan hal yang tidak penting. Baru setelah bertemu Ye Xuan, ia benar-benar menyadari bahwa kata-kata ayahnya itu benar. Orang-orang dari tanah suci itu sungguh mengerikan. Saat dia melihat senyum mengejek Ye Xuan, hatinya dipenuhi keputusasaan. Tampaknya dia mempermainkan dirinya sendiri. Su Changhe hampir merasa ingin menamparkan dirinya sendiri saat ini. Mengapa dia begitu buta? Bagaimana mungkin kecantikan yang luar biasa seperti itu bisa menjadi biasa saja? Kemudian, Su Changhe menarik napas dalam-dalam dan berlutut di depan Ye Xuan. Senior, saya buta dan baru saja menyinggung Anda. Saya harap Anda bisa memaafkan saya atas nama keluarga Su, ibu saya yang berusia 80 tahun, dan anak saya yang belum lahir. Puff. Suge Yuiwe tidak dapat menahan tawa melihat kejadian yang tiba-tiba ini. Gurunya adalah seorang aktor yang hebat, dan hasilnya sangat memuaskan. Dia merasa benar-benar aman dan riang di sisinya. Mulut Ye Xuan berkedut saat ia menatap Su Changhe yang berlutut di tanah. Matanya dipenuhi kekecewaan. Ye Xuan mengira bahwa sebagai murid dari keluarga kuat di Kekaisaran Suci Yangli, Su Changhe akan lebih keras kepala dan mulai mengancamnya dengan kekuatan leluhur keluarga atau sesuatu yang setara. Namun orang ini akhirnya berlutut dan memohon belas kasihan. Sepertinya Tuan Muda Su adalah orang yang sangat berbakti. Bagus sekali, aku selalu mengagumi orang berbakti sepertimu. Kalau begitu, aku tidak akan menuntutmu atas masalah ini. Su Changhe tampak gembira mendengarnya. Batu yang selama ini membebani hatinya akhirnya terangkat. Aku nggak nyangka dia ternyata gampang banget diajak ngobrol. Dia cuma minta maaf sebentar, dan langsung pergi. Namun, pada saat ini, Ye Xuan berbicara lagi. Kebetulan saya sedang senggang selama periode ini. Jika saatnya tiba, saya akan mengunjungi keluarga Su di Kekaisaran Ilahi Yangli dan melihat betapa berbaktinya Tuan Muda Su kepada para tetua. Apa? Ekspresi Su Changhe berubah drastis saat dia menjatuhkan diri ke tanah. Apa yang orang ini coba lakukan? Saya harap apa yang dikatakan Tuan Muda Su benar. Kalau saya pergi ke keluarga Su dan tahu Anda berbohong, akan ada konsekuensinya. Saat berbicara, Ye Xuan sengaja melepaskan jejak kekuatan spiritualnya. Su Changhe merasakan tulang-tulangnya berderak dan meridiannya hampir terkoyak. Hatinya dipenuhi keputusasaan. Ini buruk. Aku benar-benar sial sekarang. Puff. Suge Yuiwe hampir tidak dapat menahan tawanya lagi ketika dia melihat ekspresi nakal Ye Xuan. Dia tidak menyangka gurunya yang serius memiliki sisi seperti itu. Hanya dengan beberapa patah kata, ia berhasil membuat pria itu ketakutan setengah mati. Mungkin ini akan menjadi momen traumatis dan mengubah hidup Su Changhe. Lagi pula, Ye Xuan tidak pernah mengatakan kapan dia benar-benar akan mengunjungi keluarga Su, dan karena itu, mustahil bagi Su Changhe untuk mempersiapkan diri terlebih dahulu. Jika dia benar-benar ingin hidup, dia hanya bisa berbakti kepada orang tua dan memerankan karakter itu sampai akhir. Baiklah, Tuan Muda Su. Jika tidak ada hal penting lain yang ingin Anda bicarakan, sebaiknya Anda segera kembali ke keluarga Su dan berbakti kepada para tetua, kata Ye Xuan dengan tatapan mengejek. Wajah Su Changhe sepucat salju. Ia segera melarikan diri bersama para pengikutnya. Setelah berlari puluhan kilometer secepat yang ia bisa, ia akhirnya berhenti dan berteriak, "Kita tamat. Apa yang harus kita lakukan sekarang?" Penatua Lin ragu sejenak sebelum berbicara. Tuan Muda, meskipun kekuatan yang ia tunjukkan setara dengan seorang kultivator alam surga, saya bisa merasakan bahwa ia sebenarnya jauh lebih kuat. Jika ia mengerahkan seluruh kekuatannya, bahkan seorang ahli alam penguasa mistik pun tidak akan mampu menandinginya. Orang tua ini tetap menyarankan agar kamu mengikuti instruksinya dan tidak berpikir untuk memanfaatkan situasi. Kalau tidak, kau pasti akan membawa malapetaka bagi keluarga Su kita. Wajah Su Changhe dipenuhi keputusasaan saat mendengar itu. Penatua Lin merupakan orang paling berkuasa yang diutus ayahnya, dan dia juga merupakan pengawalnya yang paling setia dan dapat dipercaya. Jika bahkan Penatua Lin berbicara, itu hanya bisa berarti bahwa kekuatan Ye Xuan telah mencapai tingkat yang sangat mengerikan. Melihat sosok Su Changhe yang menyedihkan saat dia melarikan diri, Suge Yuiwe akhirnya tertawa terbahak-bahak. Guru, Anda sangat jahat tadi. Anda membuatnya takut sampai-sampai dia hampir mengompol. Bab 384 Mencuri Murid. Mulut Ye Xuan berkedut saat mendengar ini. Apa yang kau katakan, Nak?
Aku sedang membantumu melampiaskan amarahmu, oke. Aku tahu. Guru adalah yang terbaik bagiku. Aku tahu guru tidak akan pernah membiarkan orang lain menindasku. Suge Yuiwe tersenyum dan memeluk lengan Ye Xuan. Awalnya, ia agak khawatir. Pihak lain berasal dari keluarga berpengaruh di Kekaisaran Ilahi Yangli. Jika gurunya menyinggung perasaannya karena dirinya, akan ada banyak masalah di masa depan. Namun, Ye Xuan selalu menjadi orang yang protektif. Jadi bagaimana mungkin dia membiarkan muridnya sendiri diganggu oleh orang lain? Gadis kecil, senang sekali kau mengerti maksudku. Ye Xuan tersenyum dan menepuk kepala Suge Yuiwe. Muridku yang berharga, bukankah kau selalu ingin pulang dan melihat-lihat? Ayo pergi. Tidak akan banyak kesempatan untuk kembali, jadi kita harus bergegas. Guru, silakan ikuti saya. Suge Yuiwe mengangguk patuh dan memimpin jalan. Kota tempat mereka berada adalah kampung halaman Suge Yuiwe. Beberapa saat kemudian, Ye Xuan dan Suge Yuiwe tiba di depan sebuah bangunan bobrok. Bangunan-bangunan di sebelah mereka telah runtuh ke tanah, tertutup asap dan debu. Suge Yuiwe berdiri di sudut dinding. Tatapannya tertuju pada mural hitam hangus di dinding, benar-benar tertegun. Mural di dinding itu kemungkinan besar digambarnya saat dia masih muda. Ye Xuan berdiri diam di samping dan tidak mengganggunya. Tentu saja, Ye Xuan tidak tinggal diam. Indra spiritualnya diam-diam menyapu untuk mengamati sekeliling. Tiba-tiba, Ye Xuan menyadari adanya fluktuasi halus. Pada saat yang sama, beberapa sosok tiba-tiba muncul di bidang penglihatan Ye Xuan. Itu mereka. Ye Xuan menyipitkan matanya. Itu Yuelun dan murid-muridnya. Suer, apakah ini kampung halamanmu? Li Hanyi bertanya pada Li Suer dengan rasa ingin tahu saat dia melihat reruntuhan itu. Mata Li Suer berkaca-kaca. Ia mencari-cari di reruntuhan dengan panik, seolah-olah sedang mencari sesuatu. Kamu Xuan. Tiba-tiba, Yuelun memperhatikan Ye Xuan yang tidak jauh darinya, dan berjalan mendekat dengan ekspresi penasaran. Adik Ye, kenapa kamu ada di sini? Tepat saat dia mengatakan ini, dia melihat Suge Yuiwe di sudut dan tiba-tiba mengerti. Li Hanyi, yang mengikuti di belakang Yuelun, menatap Ye Xuan dengan rasa ingin tahu. Apakah itu Ye Xuan, pemimpin termuda dari Sekte Great Wilderness Divine? Ya Tuhan, dia sangat tampan. Semenjak Yuelun kembali dari puncak langit awan dan melampiaskan kekesalannya, semua kultivator dari puncak langit air dipenuhi rasa ingin tahu terhadap Ye Xuan. Ye Xuan memandang Yuelun dan yang lainnya dengan ekspresi acuh tak acuh. Saya baru saja membawa murid saya ke dunia luar untuk menimba pengalaman. Karena kami sudah di sini, saya membawanya ke kampung halamannya untuk melihat-lihat. Murid Li Hanyi menyapa paman bela diri Ye Xuan. Pada saat ini, Li Hanyi, yang berdiri di belakang Yuelun, melangkah maju dengan ekspresi hormat dan membungkuk kepada Ye Xuan. Mendengar ini, Ye Xuan melirik ke arahnya. Lalu, matanya berbinar. Wah, sepertinya murid-murid puncak langit air semuanya cantik-cantik. Mungkin mereka semua mirip guru mereka. Tidak mengherankan jika para kultivator laki-laki lain dari Sekte Great Wilderness Divine gemar mengunjungi puncak Water Sky. Meski sedikit terkejut, ekspresi Ye Xuan tetap setenang gunung. Kamu pasti murid tertua puncak langit air, kan? Kamu cukup terkenal. Kau, Hua Rufeng, dan Gao Tianyu dikenal sebagai tiga jenius dari Sekte Dewa Gurun Agung. Sepertinya kalian pantas menyandang gelar kalian. Ye Xuan dapat merasakan bahwa kultivasi Li Hanyi telah mencapai alam materialisasi tingkat pertama. Mampu mencapai level seperti itu di usia semuda itu sudah cukup untuk menunjukkan betapa mengerikannya level bakat Li Hanyi. Mendengar ini, Li Hanyi sangat gembira. Tetapi dia tetap bersikap rendah hati. Paman Ye Xuan, kau terlalu baik. Bakat Hanyi biasa-biasa saja. Bagaimana aku bisa dibandingkan dengan kakak? Mendengar ini, Ye Xuan tertegun sejenak. Yuelun tersenyum. Gadis ini dan Hua Rufeng adalah saudara kandung. Hanya saja, salah satu dari mereka mengikuti marga ayah dan yang lainnya mengikuti marga ibu. Jadi begitu. Ye Xuan memperlihatkan ekspresi kesadaran. Pada saat ini, bibir Yuelun melengkung membentuk senyuman saat dia menatap Ye Xuan dengan penuh arti. Hanyi, aku belum pernah melihat paman bela dirimu, Ye, begitu memuji seseorang. Karena dia sangat menghargaimu, sebaiknya kau segera meminta nasihatnya. Jika paman bela dirimu sedang senang, dia mungkin memberimu artefak tingkat dewa, atau mengajarimu teknik pedang tingkat tinggi. Mulut Ye Xuan berkedut saat mendengar ini. Apa maksud wanita ini? Dia jelas-jelas ingin mencuri hartanya. Mendengar ini, Li Hanyi langsung mengerti dan berkata sambil tersenyum, baik guru. Nanti, kalau ada waktu luang, saya pasti akan pergi ke puncak Yuntian untuk meminta nasihat dari paman bela diri Ye Xuan tentang kultivasi saya. Paman Ye Xuan orangnya baik.
Kurasa dia tidak akan menolakku, kan? Hati Ye Xuan dipenuhi kutukan. Para wanita ini benar-benar pandai berakting. Uhuk, uhuk. Bukan masalah besar. Puncak awan langit agak sepi, jadi senang sekali kamu bisa ikut berlatih bersama Yue Yue. Selain mengajukan pertanyaan tentang kultivasi, bahkan jika kamu menjadi muridku, aku tetap akan menerimanya. Aku tidak akan pernah menyembunyikan harta atau teknik rahasia apapun dari para murid puncak langit awan. Mata Li Hanyi berbinar. Ia mendengar dari Li Suer bahwa Ye Xuan telah memberikan pil spiritual tingkat tinggi kepada Suge Yue Yue segera setelah ia bergabung dengan puncak awan langit. Ia bahkan memberinya pedang awan langit, artefak yang mewakili warisan puncak awan langit. Lebih jauh lagi, dia bersedia memberikan Suge Yue Yue 10 tahun kultivasi. Di seluruh benua timur, hanya kepala Ye Xuan yang memperlakukan muridnya dengan sangat baik. Bab 385 Fungsi Tersembunyi Sistem. Ekspresi Yue Lun langsung berubah. Ya Tuhan, awalnya dia hanya ingin mendapatkan beberapa manfaat dari Ye Xuan untuk muridnya, tetapi dia tidak menyangka akan hampir kehilangan murid kesayangannya. Petik 1. Bagaimana mungkin dia setuju? Li Hanyi adalah murid tertua di puncak langit airnya dan satu-satunya pewaris yang diakuinya. Orang ini benar-benar terlalu jahat. Dia benar-benar ingin mencuri muridku. Saat dia melihat ekspresi Li Hanyi, dia tiba-tiba merasa ada sesuatu yang salah. Ahem, ahem. Kompetisi 7 puncak sudah dekat. Hanyi, fokuslah pada kultivasimu. Jangan pergi ke puncak awan langit. Mendengar hal ini, Li Hanyi merasa sedikit kecewa dan berkata sambil cemberut, baik guru. Tentu saja, meskipun Li Hanyi iri pada Suge Yue Yue, dia tidak akan pernah mengkhianati gurunya. Lagi pula, sejak bergabung dengan puncak langit air, Yue Lun sangat baik padanya dan sangat teliti dalam mengajar. Lagi pula, Li Hanyi tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Melihat ini, Yue Lun tak kuasa menahan napas lega. Lalu, ia menatap tajam ke arah Ye Xuan. Kau benar-benar kejam. Ingat ini, kau tidak boleh memikirkan Hanyi-ku lagi. Kalau tidak, aku akan melawanmu sampai mati. Mendengar ini, Ye Xuan tersenyum, tetapi dalam hati, dia berpikir. Kamu sebenarnya mau ngejebak aku. Sekarang kamu tahu akibatnya, hehe. Tentu saja, Ye Xuan masih tampak polos di permukaan. Kakak senior Yue Lun, apa yang kau katakan? Aku tidak bersalah. Kaulah yang menyarankan ini. Kenapa aku harus merebut muridmu? Kata-kata kakak senior Yue Lun membuatku sangat sedih. Aku tidak mau repot-repot. Pokoknya, kau tidak boleh menyentuh Hanyi. Yue Lun mendengus. Mendengar ini, Ye Xuan tertawa dalam hati. Aku tidak pernah takut pada apapun, jadi mengapa aku harus takut pada ancamanmu? Bibirnya melengkung membentuk senyum jenaka, lalu dia melambaikan lengan bajunya. Sebuah liontin bunga dewa emas tiba-tiba muncul di tangannya. Keponakan marsial Hanyi, ini pertama kalinya kita bertemu, dan aku tidak membawa artefak sihir yang bagus. Satu-satunya yang kumiliki hanyalah liontin bunga dewa emas ini. Terimalah ini sebagai hadiahku untukmu. Ini adalah artefak sihir tingkat hitam tingkat tertinggi. Jika kau memakainya, itu akan sangat membantu kultivasimu. Begitu dia selesai berbicara, Ye Xuan merasakan tatapan yang tampaknya ingin memakannya hidup-hidup. Tentu saja, tatapan ini milik Yue Lun. Orang ini keterlaluan. Dia jelas-jelas menggoda muridku. Li Hanyi tertegun dan mengambil liontin bunga dewa emas itu dengan linglung. Seketika, dia merasakan kemampuannya untuk merasakan energi spiritual di sekitarnya meningkat tajam dan kecepatan kultivasinya pun meningkat. Paman Guru Ye Xuan benar. Liontin bunga dewa emas ini memang sangat membantu dalam kultivasi. Terima kasih, Paman bela diri Ye Xuan. Li Hanyi membungkuk pada Ye Xuan dengan ekspresi gembira di wajahnya. Ye Xuan terlalu murah hati, memberinya artefak sihir tingkat hitam dengan santai. Seperti yang dikatakan rumor, dia sama sekali tidak pelit. Kakak senior Yue Lun, ada apa denganmu? Apa kamu merasa tidak enak badan? Ye Xuan mencibir dalam hati saat melihat ekspresi Yue Lun yang sedih. Namun, ia berpura-pura tidak tahu apa-apa. Ye Xuan harus mengakui bahwa meskipun Tian Xuan tidak memberikan banyak pengetahuan kepadanya dalam periode 100 tahun yang singkat itu, harta yang ditinggalkannya masih berguna. Liontin bunga dewa emas hampir membuatnya mendapatkan murid baru. Peningkatan kecepatan kultivasi itu sama sekali tidak berguna bagi Ye Xuan. Itu hanyalah perhiasan yang berguna. Ketika Yue Lun melihat ini, dia melotot tajam ke arah Ye Xuan sebelum berbalik dan pergi dengan marah. Setelah menerima hadiah itu, Li Hanyi sangat gembira. Namun, ketika melihat sosok gurunya yang marah pergi, ia menatap Ye Xuan dengan malu. Paman Ye Xuan, maafkan aku. Aku akan pergi bersama guru dulu. Nanti,
Aku pasti akan mengunjungi puncak Yuntian untuk meminta nasihat. Tentu. Pintu puncak awan langit akan selalu terbuka untuk keponakan bela diri, kata Ye Xuan sambil tersenyum. Li Hanyi kemudian mengucapkan selamat tinggal kepada Ye Xuan dan segera menyusul Yue Lun. Namun, pada saat ini, suara mekanis terdengar di benak Ye Xuan. Ding! Karena tuan rumah telah memberikan muridnya liontin bunga dewa emas peringkat hitam tingkat tertinggi, tuan rumah telah menerima hadiah kritis 100x acak. Selamat! Tuan rumah telah mendapatkan giok dewa bawaan. Mendengar ini, Ye Xuan mengangkat alisnya, matanya penuh pertanyaan. Ding! Ini fungsi baru yang dikembangkan setelah pembaruan sistem. Li Hanyi juga murid Sekte Dewa Alam Liar Agung. Sekte yang saat ini terikat dengan tuan rumah juga merupakan Sekte Dewa Alam Liar Agung. Ding! Semua murid Sekte Dewa Gurun Agung dapat memicu aktivasi hadiah sistem. Ding! Pengingat hangat. Setelah pembaruan sistem, ada banyak fungsi tersembunyi. Jika host memenuhi persyaratan, fungsi-fungsi tersebut akan diaktifkan secara otomatis. Mendengar penjelasan sistem, Ye Xuan ingin tertawa terbahak-bahak. Dia tidak menyangka akan ada begitu banyak keuntungan setelah memperbarui sistem. Bukankah ini berarti dia bisa membajak beberapa murid dari para pemimpin lainnya? Yang terpenting, terlepas dari apakah ia berhasil memburu mereka, ia bisa mendapatkan imbalan sistem melalui mereka. Ini adalah usaha yang sangat menguntungkan. Tentu saja, karakter Ye Xuan dalam menerima murid selalu sama. Hanya mereka yang berkarakter baik yang memenuhi syarat untuk menjadi muridnya. Lagi pula, jika ia tanpa sengaja menerima orang yang tidak tahu berterima kasih, bukankah itu akan mendatangkan masalah yang tidak berkesudahan baginya di kemudian hari? Bab 386 Keturunan Binatang Purba. Ini adalah giok dewa bawaan. Ketika indera spiritual Ye Xuan memasuki ruang penyimpanan sistem, ia menemukan sebuah batu giok yang memancarkan aura ilahi. Kekuatan spiritual yang terkandung di dalamnya sangat mengerikan. Jika seseorang membawanya, tidak hanya dapat meningkatkan kecepatan kultivasinya sampai batas tertentu, tetapi juga memiliki efek detoksifikasi. Aku tidak menyangka akan mendapat manfaat sebesar ini hanya dengan menggoda kakak senior Yue Lun. Sungguh kejutan yang tak terduga. Ye Xuan tersenyum, menyipitkan matanya, dan meregangkan badan. Tidak jauh dari sana, Zhuge Yuiwei berkeliaran di reruntuhan selama setengah hari dan akhirnya menemukan beberapa barang dari masa lalunya. Meskipun benda-benda itu tidak berharga, benda-benda itu tetap berisi kenangan tentang dia dan orang tuanya. Setelah melakukan semua ini, Zhuge Yuiwei memandang sekali lagi rumahnya yang sunyi, lalu kembali ke sisi Ye Xuan dengan tatapan penuh tekad. Guru, ayo kita pergi. Ye Xuan menepuk kepala Zhuge Yuiwei dan bertanya dengan lembut, gadis kecil, tidakkah kau ingin melihatnya sebentar? Jalan menuju keabadian itu panjang dan tak berujung, dan kau mungkin takkan pernah punya kesempatan untuk kembali. Zhuge Yuiwei berbalik sekali lagi dan mengamati rumahnya dengan saksama. Kemudian, ia menggertakkan gigi dan berkata dengan tatapan penuh tekad, aku sudah cukup melihat. Sekarang orang tuaku sudah tiada, tinggal di sini lebih lama lagi tidak ada artinya. Aku malah makin sedih kalau kita tinggal lebih lama. Guru, ayo pergi. Ye Xuan tidak banyak bicara. Lagi pula, sejak ia memilih untuk memulai jalur kultivasi abadi, itu berarti ia akhirnya harus memutuskan semua kontak dengan dunia fana. Betapapun sedihnya dia, waktu akan menyelesaikan segalanya. Yue Lun dan yang lainnya sudah memutuskan untuk pergi juga. Melihat ini, Ye Xuan berpikir sejenak dan memutuskan untuk bertanya pada Yue Lun kemana dia harus pergi selanjutnya. Pada saat itu, sekelompok pengungsi tiba-tiba melarikan diri dari kota tua yang bobrok itu. Mereka tampak sangat panik, seolah-olah ada sesuatu yang mengerikan mengejar mereka dari belakang. Melihat ini, Ye Xuan mengulurkan tangan dan meraih seorang pria tua. Orang tua, apa yang terjadi? Anak muda, cepat lari. Binatang buas yang mengamuk itu datang lagi. Kalau kau tidak lari, kau akan dimakan. Orang tua yang dihentikan Ye Xuan sangat pucat dan ketakutan. Binatang buas. Mendengar ini, Ye Xuan menyipitkan matanya dan melepaskan tangan lelaki tua itu, yang dengan panik melarikan diri. Tatapan Ye Xuan tertuju ke arah tempat para pengungsi melarikan diri. Debu tiba-tiba memenuhi pandangannya, dan tanah bergetar pelan. Indera spiritualnya segera tersapu keluar. Alam surga. Auranya sangat kuat, dan garis keturunannya sangat murni. Mungkinkah dia keturunan binatang purba? Apa? Maksudmu itu keturunan binatang purba? Yue Lun yang baru saja mendengar keributan itu, terlonjak kaget. Semua orang bingung. Li Hanyi bahkan bertanya, Guru, apa itu binatang purba? Selain ras manusia, ada banyak ras kuat lainnya di dunia mistik. Sekte Dewa Gurun Agung, dan bahkan seluruh kekaisaran Dewa Yang Li, hanya menempati sebagian kecil benua timur.
Di pegunungan suci yang tak terbatas, terdapat banyak keturunan binatang purba yang telah bertahan hidup sejak zaman kuno. Darah binatang purba mengalir melalui tubuh mereka. Binatang purba itu sangat mengerikan. Dengan dukungan kekuatan garis keturunan mereka, mereka hampir tak terkalahkan di alam yang sama. Bahkan para jenius ras manusia kita mungkin tidak akan mampu mengalahkan binatang purba dengan tingkat kultivasi yang sama. Mendengar ini, hati semua orang dipenuhi dengan keterkejutan, dan suasana sekitar tiba-tiba menjadi tegang. Pada saat ini, Yesuan menarik kembali indera spiritualnya dan menatap langit. Ia melihat beberapa garis cahaya terang sudah terbang ke arah keturunan binatang purba itu. Ayo kita ke sana juga. Begitu dia selesai berbicara, Yesuan meraih tangan Zhuge Yuiwei dan berubah menjadi seberkas cahaya, terbang ke arah itu. Di sampingnya, Yuelun tidak ketinggalan dan memberi Li Hanyi beberapa instruksi. Hanyi, bawa adik-adikmu dan cepat ikuti kami. Meskipun keturunan binatang purba itu kuat, ia juga sangat langka. Jika kita bisa mendapatkan daging dan bagian-bagian tubuhnya, perjalanan ini tidak akan sia-sia. Begitu selesai berbicara, Yuelun pergi bersama Li Suer, diikuti Li Hanyi bersama beberapa saudari junior. Pada saat ini, gunung yang tak berbatas itu dipenuhi dengan api yang tampaknya akan membakar semua yang ada di dunia. Niat membunuh yang mengerikan terpancar dari mata seekor kera raksasa. Aura brutalnya tiba-tiba menyapu, dan tinjunya yang bagaikan gunung menghantam dadanya dengan kejam saat ia meraung ke langit. Di atas kera itu, ada ratusan sosok. Mereka semua adalah para kultivator dari berbagai tanah suci, juga para kultivator muda yang datang untuk berlatih. Hahaha. Aku tidak menyangka keberuntunganku begitu baik sampai-sampai aku benar-benar bertemu keturunan binatang purba di sini. Penatualin, Penatuali, kalian berdua harus selalu waspada. Begitu kera ini terluka parah oleh semua orang, kalian harus memanfaatkan kesempatan itu dan merebut tulang berharga di dalam tubuhnya untukku. Tatapan mata Su Changhe tertuju pada kera yang ganas itu, dan matanya dipenuhi dengan keserakahan. Sebelumnya, dia begitu takut pada Yesuan sehingga dia segera mengirim pesan kepada keluarganya dan menelepon Li Tianhai, satu-satunya kultivator alam surga di keluarganya selain ayahnya. Dengan Li Tianhai di sisinya, Su Changhe tiba-tiba mendapatkan kembali kepercayaan diri untuk bersikap sombong sekali lagi. Jangan khawatir, Tuan Muda, saya akan melakukan yang terbaik. Meskipun Li Tianhai adalah seorang ahli alam surga yang kuat, ekspresinya tetap serius. Lagi pula, ada banyak pakar dari berbagai tanah suci. Oh, aku tidak menyangka akan bertemu Tuan Muda Su di tempat seperti ini. Baru beberapa hari, kok sudah berantakan begini. Pada saat itu, suara misterius tiba-tiba terdengar di telinga Su Changhe. Su Changhe mengerutkan kening ketika mendengar itu. Ia mendongak dengan tatapan agak dingin dan disambut oleh wajah orang yang paling dibencinya. Keturunan keluarga Xia dari kerajaan Dewa Yangli, Charlotte. Orang ini adalah musuh bebuyutannya. Namun, kata-kata sarkastis Charlotte tidak mengejutkan. Lagi pula, Su Changhe masih dalam kondisi menyedihkan setelah melarikan diri dari Yesuan. Celananya hampir basah kuyup, dan seluruh tubuhnya tertutup debu. Pakaian mewahnya telah terkoyak oleh ki pedang tajam Yesuan. Su Changhe hendak marah, tetapi ketika tatapannya tertuju pada dua lelaki tua di samping Charlotte, dia hanya bisa menarik napas dalam-dalam. Dia cuma ngomentarin aku. Aku nggak mau dibodohi anak hedonistik kayak dia yang cuma mengandalkan kekuasaan keluarganya. Su Changhe terus memberikan dirinya isyarat psikologis untuk mengabaikan keberadaan Charlotte. Bab 387 menerima Yesuan sebagai adikmu. Melihat ini, Charlotte langsung merasa sedikit tidak senang dan berbicara dengan nada mengejek, Tuan Muda Su adalah orang terkenal di Kekaisaran Ilahi Yangli. Siapa yang begitu buta sampai-sampai menindas Tuan Muda Su seperti ini? Asal Tuan Muda Su mengucapkan kata itu, aku akan langsung menghajar orang itu. Ketika Su Changhe mendengar ini, dia memandang Charlotte dengan jijik. Namun, sebelum ia sempat berbicara, dua sosok tiba-tiba muncul di pandangannya. Mereka adalah sosok yang sama yang telah terukir di lubuk jiwanya. Su Changhe tidak dapat menahan gemetarnya. Sialan! Kenapa aku bertemu orang ini lagi? Ekspresi Penatualin berubah ketika melihat ini. Ia segera memberitahu Li Tianhai apa yang terjadi. Melihat ini, Li Tianhai menatap Yesuan dalam-dalam. Indra spiritualnya tersapu, ingin menyelidiki kultivasi Yesuan. Tiba-tiba, ki pedang tak kasat mata beriak keluar dan langsung menenggelamkan indra spiritual Li Tianhai, hampir melukainya dengan parah. Pria ini sangat kuat. Pencapaiannya dalam ilmu pedang dao sungguh mengerikan. Li Tianhai tercengang. Pria ini jelas mampu mengubah indra spiritualnya menjadi ki pedang. Kelihatannya biasa saja di permukaan, tetapi jika ada kekuatan luar yang mencoba menyerang, ki pedang pasti akan secara otomatis melakukan serangan balik. Kera ini adalah keturunan binatang purba.
Tatapan mata Yesuan tertuju pada kera besar itu. Metode teknik jantung kekacauan juga mencatat informasi tentang binatang buas purba, termasuk warisan mereka, bagian tubuh mana yang berharga, kekuatan dan kelemahan mereka, dan sebagainya. Kera di bawahnya tampak terkontaminasi oleh kekuatan aneh. Matanya penuh kekejaman. Jelas ia telah kehilangan akal sehatnya, itulah sebabnya ia membabi buta menyerang segala sesuatu di sekitarnya. Tuan Muda Su, jangan katakan padaku bahwa kau telah ditakuti setengah mati oleh binatang kera ini. Tiba-tiba, sebuah suara misterius terdengar dari tidak jauh. Mendengar ini, Yesuan tak dapat menahan diri untuk tidak melihat dengan rasa ingin tahu. Ternyata dia orangnya. Seorang pemuda tampan dan dua pria tua tiba-tiba muncul di hadapan Yesuan. Saat itu, mereka bertiga membelakanginya dan tampak sangat gugup. Mereka mengepalkan tangan dan kaki, seolah-olah hendak melarikan diri. Bibir Yesuan melengkung membentuk senyuman. Bukankah ini Tuan Muda Su yang senang berbakti kepada orang tua? Saat Su Changhe melihat Yesuan menoleh, ekspresinya tidak sedap dipandang. Dia tidak menginginkan apapun selain membakar Charlotte hidup-hidup karena telah menarik perhatian Yesuan kepadanya. Hebat sekali. Dia tidak bisa lari sekarang. Dia sudah ditemukan oleh iblis itu. Petik 1. Aku tidak menyangka akan bertemu senior lagi. Karena dia tidak bisa melarikan diri, yang terbaik adalah dia menghadapi masalahnya secara langsung. Su Changhe menarik napas dalam-dalam dan memaksakan senyum di wajahnya. Ia menatap Yesuan dengan ekspresi memuja. Bukankah ini Tuan Muda Su, yang suka menunjukkan rasa hormat kepada yang lebih tua? Sepertinya kita ditakdirkan untuk bertemu lagi. Yesuan menatap Su Changhe dengan tatapan jenaka. Ada apa? Kenapa Tuan Muda Su rasanya ingin kabur begitu melihatku? Bagaimana mungkin? Sikap senior luar biasa. Dibandingkan denganmu, aku merasa tidak berarti, seperti rumput di pinggir jalan. Pada saat ini, Su Changhe tengah berusaha keras untuk menarik hati Yesuan. Selama dia bisa bertahan hidup, harga dirinya tidaklah penting. Mendengar ini, Yesuan hampir tertawa, tetapi dia masih mempertahankan ekspresi tenang. Jantung Su Changhe berdebar kencang saat melihat ini. Kekuatan orang ini sungguh mengerikan. Mungkinkah Li Tianhai mampu mengalahkannya? Seharusnya dia tidak keluar rumah hari ini tanpa melihat kalender zodiak. Kenapa rasanya hari ini semuanya hanya sial? Pada saat itu, Su Changhe tiba-tiba mendengar suara mengejek. Dia bahkan tidak perlu melihat untuk mengetahui bahwa itu pasti Charlotte. Aku benar-benar terkejut. Tuan muda tertua keluarga Su benar-benar menyanjung seseorang seperti anjing. Charlotte berjalan dengan ekspresi arogan dan melirik Yesuan dengan acuh tak acuh, matanya penuh dengan kesombongan. Lagi pula, dua lelaki tua di belakangnya adalah ahli alam surga, jadi mengapa dia harus takut pada Yesuan? Yang terpenting, hubungan antara dia dan Su Changhe memang tidak pernah baik. Kini setelah melihat kesempatan, dia ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk menekan Su Changhe. Oh, sepertinya kamu lebih berani daripada anak berbakti ini. Yesuan tidak dapat menahan diri untuk mengangkat alisnya. Omong kosong. Tentu saja, kata Charlotte dengan arogan. Su Changhe hampir tertawa terbahak-bahak saat melihat ini. Baiklah, lanjutkan dan buat orang ini marah. Aku ingin melihatmu dipukuli sampai babak belur. Pada saat ini, cahaya terang melintas, dan sosok cantik tiba-tiba muncul di samping Yesuan. Charlotte dan Su Changhe tidak dapat menahan diri untuk menjilati bibir mereka melihat sosoknya yang anggun dan wajah cantiknya. Sialan. Kenapa cowok ini punya banyak cewek cantik di sekitarnya? Nggak adil banget. Su Changhe tahu betul bahwa dia tidak mampu menyinggung wanita cantik ini saat ini. Namun, jika ia bisa memancing Charlotte untuk menyinggung Yesuan, tentu saja itu yang terbaik. Jika ia bisa membawa keluarga Xia bersamanya, itu akan menjadi prestasi besar bagi namanya. Saat itu, mata Charlotte memerah. Ia menatap sosok Yuelun dengan tajam. Lalu, ia melirik Yesuan dengan arogan. Hehe. Kupikir kamu punya bakat, tapi aku tidak menyangka kamu tampan. Tapi, wanita cantik di sampingmu memang terlihat menarik. Aku adalah tuan muda tertua dari keluarga Xia di Kekaisaran Ilahi Yangli, Charlotte. Kalau kau tahu apa yang baik untukmu, cepatlah tawarkan gadis cantik ini kepadaku. Kalau tuan muda ini senang melayanimu, mungkin aku bahkan akan menganggapmu sebagai adik. Wajah Charlotte dipenuhi rasa percaya diri. Meskipun Su Changhe tidak mampu menyinggung orang ini, bukan berarti dia tidak bisa. Terlebih lagi, wajah Yesuan sangat asing, jadi dia pasti bukan berasal dari faksi besar. Paling-paling, dia hanyalah seorang kultivator biasa dari Tanah Suci, jadi apa yang perlu ditakutkan? Lagi pula, di sampingnya ada sosok wanita cantik jelita, bagaimana mungkin dia membiarkan kesempatan ini berlalu begitu saja?
Bab 388 Anak Tampan, apa kamu hanya menggonggong tapi tak menggigit? Jadi, maksudmu kau ingin menjadi kakak laki-lakiku? Mendengar ini, Ye Xuan terkekeh. Dalam 100 tahun terakhir, meskipun ia belum meninggalkan Sekte Dewa Gurun Agung, ia telah lama mendengar bahwa keturunan keluarga-keluarga berpengaruh di Kekaisaran Dewa Yangli sangat angkuh. Setelah bertemu langsung dengan dua dari mereka, ia sepenuhnya setuju dengan sentimen tersebut. Mereka hanyalah seikat bunga yang dilindungi dan tumbuh di rumah kaca. Mereka belum pernah mengalami kerasnya dunia dan berpikir bahwa mereka dapat memandang rendah segalanya dengan mengandalkan kekuatan keluarga mereka. Sungguh menyedihkan. Apakah kamu pikir kamu punya hak? Ye Xuan tersenyum, tetapi matanya tiba-tiba menjadi dingin. Pada saat yang sama, indera spiritual Ye Xuan mengamati perilaku binatang kera itu. Meskipun telah mengamuk, ia tetaplah keturunan binatang purba dan tidak bisa diremehkan. Ketika Yuelun melihat ini, dia mundur selangkah. Perkataan Charlotte barusan memang membuatnya tidak senang, tetapi sebagai perbandingan, dia lebih tertarik melihat tingkat kultivasi Ye Xuan. Jika Ye Xuan tidak bisa mengalahkan mereka, dia akan turun tangan. Ada apa? Beraninya kau menolakku? Charlotte menjadi marah ketika mendengar ini. Pada saat ini, bibir Yuelun melengkung membentuk lengkungan saat dia secara langsung menambahkan bahan bakar ke dalam api. Pria kecil yang tampan ini cukup tampan, tapi apakah dia hanya menggonggong tanpa gigitan? Mulut Ye Xuan berkedut saat mendengar ini. Wanita sialan ini sedang memancing masalah. Dia telah menyulut api amarah tuan muda yang tak berguna itu. Seperti yang diduga, Charlotte langsung melonjak kegirangan saat mendengar kata-kata Yuelun. Lelucon macam apa itu? Mana mungkin aku tidak berani berakting? Aku ingin melihat kemampuanmu. Kamu mungkin bisa menipu Su Changhe, tapi kamu tidak akan bisa menipuku. Laporkan namamu. Aku tidak membunuh orang tanpa nama. Oh. Ye Xuan menatap Charlotte dengan acuh tak acuh dan berkata sambil tersenyum tipis. Sekte Dewa Gurun Agung, Ye Xuan. Begitu selesai berbicara, ekspresi Charlotte berubah. Ia menghirup udara dingin dalam-dalam. Para kultivator di sekitarnya juga terkejut ketika mendengar ini. Sekte Great Wilderness Divine merupakan tanah suci tingkat atas. Bahkan jika dibandingkan dengan seluruh benua timur, ia tetaplah raksasa. Bahkan keluarga kerajaan Kekaisaran Ilahi Yangli, apalagi keluarga-keluarga besar lainnya di dalamnya. Apa yang harus dia lakukan sekarang? Jika sampai terjadi perkelahian, keluarga Xia tidak akan sanggup menahan amukan Sekte Great Wilderness Divine. Namun, jika dia mundur sekarang, dia akan kehilangan harga dirinya. Terlebih lagi, dia mungkin akan ditertawakan oleh Su Changhe selama bertahun-tahun jika itu terjadi. Charlotte merasa menyesal, tetapi pada saat yang sama, ia juga merasa sedikit berharap. Jika pihak lain hanyalah seorang kultivator biasa dari Sekte Dewa Gurun Raya, membunuhnya pun tak masalah. Sekte Dewa Gurun Raya tidak akan menuntut pertanggungjawaban keluarga Xia atas kematian seorang murid biasa. Apa kau benar-benar berpikir bisa menakutiku dengan menggunakan nama Sekte Dewa Gurun Besar? Kau hanya murid biasa dari Sekte Great Wilderness Divine. Bahkan jika aku membunuhmu, tak seorang pun akan peduli. Charlotte memaksa dirinya untuk tetap tenang sambil mencibir. Pada saat ini, suara Yuelun terdengar sekali lagi. Anak tampan, kau mungkin tidak tahu ini, tapi orang ini bukan murid biasa dari Sekte Dewa Gurun Besar. Dia adalah salah satu dari 7 pemimpin Sekte Dewa Gurun Besar dan penguasa puncak awan langit. Charlotte tercengang ketika mendengar ini. Persetan. Dia sudah tamat. Apa? Orang itu ternyata ketua Sekte Dewa Alam Liar Agung. Ketika Su Changhe mendengar ini, dia menghirup udara dingin dan bersukacita. Untungnya, bukan dia yang memprovokasi Ye Xuan. Kalau tidak, bukan hanya dia yang akan mati, tetapi keluarga Su juga akan hancur. Hahaha. Charlotte, kamu pasti sudah mati sekarang, kan? Berani memprovokasi orang seperti itu sama saja dengan menyinggung seluruh Sekte Dewa Gurun Besar. Keluarga Xiamu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan mereka. Su Changhe merasa lega, tetapi juga frustrasi. Lagi pula, dia baru saja mengungkapkan di depan Ye Xuan bahwa dia adalah anak berbakti yang menghormati orang yang lebih tua. Jika suatu hari pihak lain mengetahui kebohongannya, seluruh keluarganya mungkin akan tercabut. Su Changhe merasa tidak enak hanya memikirkan hal ini. Tuan muda. Setelah mengetahui identitas Ye Xuan, kedua pria tua di belakang Charlotte dengan cepat berjalan dan menariknya kembali. Salah satu lelaki tua itu memasang ekspresi serius di wajahnya saat ia membungkuk pada Ye Xuan sambil meminta maaf. Orang tua ini memberi salam kepada Tuan Ye Xuan. Tuan muda saya telah secara tidak sengaja menyinggung Anda. Saya harap Anda dapat memaafkan kesalahannya karena ketidaktahuannya di masa muda. Oh. Ye Xuan tersenyum dan dengan tatapan main-main di matanya.
Sepertinya kamu salah orang. Seharusnya aku yang bilang begitu. Saya baru saja memikirkan bagaimana caranya memohon ampun kepada Tuan Muda Xia. Kenapa Anda meletakkan kereta di depan kuda? Mendengar ini, ekspresi orang tua itu berubah. Dia mengerti apa yang dimaksud Ye Xuan. Begitu dia selesai berbicara, lelaki tua lainnya itu segera menjadi agak tidak senang. Penatua Ye Xuan, jangan bertindak terlalu jauh. Meskipun Tuan Muda kita memang bersalah, dia sudah meminta maaf. Sekte Dewa Gurun Agung mungkin kuat, tetapi keluarga Xia kita bukanlah orang yang mudah ditaklukkan. Kalau aku mau pakai kekerasan, kamu bisa apa? Tatapan Ye Xuan tiba-tiba berubah dingin. Pertama, ia memberi isyarat kepada Zhuge Yuiwei untuk mundur selangkah, lalu aura kuat meletus dari tubuhnya. Kekuatan mengerikan dari kultivasi alam surganya menyapu sekelilingnya. Melihat ini, kedua lelaki tua itu langsung berubah ekspresi. Mereka bergegas melindungi Charlotte di belakang mereka, dan juga melepaskan kekuatan alam kultivasi surgawi mereka. Ye Xuan melangkah maju. Matanya memancarkan cahaya ilahi yang cemerlang. Seluruh tubuhnya tampak setajam pedang. Hanya dengan sedikit gerakan telapak tangannya, tanaman di sekitarnya terbelah dua, dan hembusan angin kencang pun muncul. Bab 389 Satu Serangan. Sungguh ki pedang yang mengerikan. Ketika Yuelun melihat ini, dia terkejut. Meskipun dia sudah menduga kalau Ye Xuan cukup kuat, dia tidak menyangka kalau orang ini ternyata punya pencapaian setinggi itu dalam hal dao pedang. Saat aura mereka berbenturan, hal itu langsung menarik perhatian semua orang. Banyak orang yang bingung ketika melihat ini. Rekan-rekan kultivator, lihat. Mereka berdua adalah kultivator alam surga dari keluarga Xia, tapi siapa pemuda yang sedang berhadapan dengan mereka? Aku sama sekali tidak mengenalinya. Seorang ahli alam surga dengan tingkat ki pedang seperti ini seharusnya cukup langka, jadi mengapa dia tampak sama sekali tidak dikenal? Ye Xuan tersenyum, mengulurkan tangannya, dan sehelai rumput tiba-tiba muncul di tangannya. Saat ki pedang Ye Xuan menyebar, binatang kera itu menjadi semakin ganas. Binatang kera itu memukul dadanya dengan keras dan kemudian menyerang para petani di sekitarnya. Indra spiritual Ye Xuan telah mengamati pergerakannya sepanjang waktu, jadi dia segera menyadari upayanya untuk keluar dari pengepungan. Waktuku sangat berharga, aku tidak mau repot-repot membuang waktu terlalu banyak untukmu. Aku beri kau kesempatan. Kalau kau bisa bertahan dari satu seranganku, aku tidak akan melanjutkan masalah ini. Ye Xuan menatap lawan-lawannya dengan dingin. Sebilah rumput di tangannya berubah menjadi pedang raksasa yang jatuh dari langit. Angin di sekitarnya merobek langit saat kekuatan penghancur menghantam kedua lelaki tua itu. Ketika kedua lelaki tua itu melihat ini, ekspresi mereka berubah serius. Namun, mereka tidak bisa mundur. Lagi pula, tanpa perlindungan mereka, Charlotte pasti akan mati. Ayo kita lakukan sekuat tenaga. Kedua lelaki tua itu saling berpandangan, mata mereka penuh dengan tekad. Ye Xuan juga mengatakan bahwa selama mereka bisa selamat dari serangan pedang ini, dia akan melupakan masalah ini. Seketika, mereka mengeluarkan kekuatan spiritual, dan menggunakan artefak terkuat dan kekuatan suci mereka untuk memunculkan perisai batu besar yang terbang untuk menangkis pedang raksasa itu. Ledakan. Saat keduanya bertabrakan, gelombang kejut mengguncang lingkungan sekitar. Pedang raksasa itu bersinar dengan cahaya ilahi saat menghantam perisai batu. Beberapa saat kemudian, kedua lelaki tua itu terlempar seperti bola meriam. Puff! Kedua lelaki tua itu memuntahkan darah, dan aura mereka berubah kacau. Hanya dengan satu tebasan pedang, mereka berdua terluka parah. Apa? Bagaimana ini mungkin? Bagaimana kekuatannya bisa begitu mengerikan? Melihat ini, Charlotte jatuh ke tanah karena ketakutan, wajahnya sangat pucat. Aku masih kurang. Sepertinya aku belum sepenuhnya menguasai teknik pedang Flora. Ye Xuan sedikit kecewa karena dia tidak mampu membunuh kedua kultivator alam surga itu dengan serangan pedang itu. Meski itu hanya jurus pertama dari teknik pedang Flora, namun itu bukanlah sesuatu yang bisa ditahan oleh petarung alam surga biasa. Tentu saja, jika Ye Xuan menggunakan pedang Cloud Heaven, hasilnya akan sangat berbeda. Meskipun Ye Xuan tidak puas, Yuelun, Zhuge Yuiwei, dan yang lainnya semuanya tercengang. Apakah ini kekuatan sejati paman bela diri Ye Xuan? Bukankah ini agak terlalu mengerikan? Li Hanyi, yang baru saja bergegas datang, telah menyaksikan pemandangan itu saat dia tiba. Seperti yang diduga, rumor itu tidak bisa dipercaya. Paman Ye Xuan sangat mendominasi barusan. Li Hanyi dan murid-murid puncak langit air lainnya menatap Ye Xuan dengan kagum. Tapi kapan Sekte Dewa Gurun Agung memiliki teknik pedang yang begitu mendominasi? Yuelun terkejut sekaligus bingung. Akan tetapi, dia tidak berkutat pada hal itu, karena perhatian semua orang tertuju pada si binatang kera yang hampir berhasil keluar dari kepungan.
Kekuatan spiritualnya berubah menjadi telapak tangan raksasa yang menamparkan binatang kera itu. Makhluk jahat, menurutmu kau mau lari kemana? Penonton kembali terkejut. Ahli alam surga lainnya. Saat itu, Zhuge Yuiwei menyadari bahwa sementara para ahli sedang bertarung melawan binatang kera, dua orang tua yang sebelumnya dilukai oleh Ye Xuan telah memanfaatkan kekacauan itu untuk melarikan diri bersama Charlotte. Muridku yang berharga, tetaplah di sini. Aku akan kembali setelah aku membereskan kera ini. Ye Xuan tidak mau repot-repot mengurus Charlotte dan yang lainnya. Sebagai gantinya, ia memberi Zhuge Yuiwei beberapa instruksi. Baiklah, guru. Zhuge Yuiwei mengangguk patuh, lalu segera mengikuti Li Hanyi dan yang lainnya. Suasana di sekitarnya terlalu kacau, dan para kultivator yang berpartisipasi dalam pertempuran itu sangat kuat. Hal itu bukanlah sesuatu yang bisa diganggu oleh pemula seperti mereka. Ye Xuan melangkah maju dan berubah menjadi seberkas cahaya, mengejar binatang kera itu. Mengaum. Saat menghadapi bahaya, napas si kera menjadi lebih berat, dan pupil matanya yang seukuran lentera dipenuhi dengan niat membunuh yang mengerikan. Beberapa saat kemudian, kera iblis kuno itu meraung ke langit, dan pola-pola misterius muncul di tubuhnya yang besar. Inilah kekuatan tulangnya yang berharga. Hahaha. Binatang kera ini benar-benar punya tulang yang berharga. Perjalananku tidak sia-sia. Pada saat ini, seorang lelaki tua berjubah abu-abu tertawa di langit. Pedang panjang berwarna merah darah di tangannya memancarkan cahaya mengerikan saat ia menebas ke arah binatang kera itu. Tetua berjubah abu-abu itu adalah tetua dari sekte Dewa Tak Bermoral, dan dia juga seorang kultivator alam surga. Yuelun tidak asing baginya. Cahaya suci yang menyilaukan meledak saat telapak tangan raksasa Yuelun menghantam binatang kera itu. Namun, pertahanan fisiknya terlalu kuat, dan serangannya gagal menyebabkan kerusakan fatal. Bab 390 tulang berharga di tangan. Sialan. Apapun yang terjadi, aku tidak bisa membiarkan orang tua itu mendapatkan tulang berharga itu. Yuelun hendak mengirim transmisi suara ke Ye Xuan, tetapi kemudian menyadari bahwa dia sudah berada di depan kera itu. Dia melirik ke arah sesepuh sekte Dewa Abadi, dan senyum dingin muncul di wajahnya. Dengan aku di sini, siapa yang berani menginginkan tulang berharga dari binatang kera ini? Ye Xuan mengepalkan tinjunya, dan sehelai rumput lain muncul. Ki pedang memenuhi langit sebelum sebuah serangan dahsyat menebas ke arah binatang kera itu. Sialan. Orang ini terlalu kuat, kita harus menghentikannya. Tetua berjubah abu-abu yang berteriak itu adalah Sun Mobai, seorang tetua dari sekte Dewa Abadi. Sekarang, karena binatang kera itu ditahan oleh banyak kultivator alam surga, ia hampir tidak bisa bergerak. Inilah saat terbaik untuk mengambil tulang berharga itu. Pada saat ini, seorang ahli alam surga tiba-tiba menyerang Ye Xuan untuk menghentikannya. Akan tetapi, Ye Xuan secepat kilat dan dia menghindari serangan itu saat tebasan pedangnya secara bersamaan mendarat pada binatang kera itu. Mengaum. Ki pedang yang kuat meninggalkan luka yang dalam pada binatang kera itu dan ia meraung dengan keras. Namun, ia kehilangan kekuatannya dengan cepat karena luka parahnya. Tulang berharga yang awalnya bersinar terang mulai meredup. Melihatnya terluka parah, banyak kultivator alam surga tak kuasa lagi menahan diri dan menggunakan kekuatan suci terkuat mereka untuk mencoba merebut tulang berharga itu. Namun, mereka tidak sebanding dengan Ye Xuan dalam hal kecepatan. Pedang rumputnya mengukir tulang berharga itu dengan presisi yang metodis. Menjijikkan. Aku akan menghajarmu karena ini. Sun Mobai mengutuk. Niat membunuh terpancar di kedalaman matanya. Ia bersiap menyerang Ye Xuan saat Ye Xuan sedang mengukir tulang berharga itu. Pada saat ini, dia merasakan tatapan Yuelun yang tertuju pada Sun Mobai. Sialan. Mereka bersekongkol. Saat Sun Mobai melihat ini, raut wajahnya berubah sangat buruk. Tak berdaya, Sun Mobai hanya bisa memilih untuk menyerah. Siapa orang itu? Untuk sesaat, mata semua orang dipenuhi dengan keterkejutan. Orang ini sudah mencapai alam surga di usia semuda itu. Nantinya, ia pasti akan menjadi ahli tingkat atas di dunia mistik. Begitu seorang kultivator mencapai alam penguasa mistik, mereka dapat dianggap sebagai penguasa suatu wilayah. Bahkan kerajaan suci Yang Li tidak berani gegabah memprovokasi ahli alam penguasa mistik. Tiat Person adalah pemimpin termuda dari sekte Dewa Belantara Agung, dan penguasa puncak langit awan, Ye Xuan. Pada saat ini, seseorang menjawab keraguan semua orang. Orang yang berbicara itu juga seorang kultivator dari sekte Great Wilderness Divine, jadi wajar saja kalau dia tidak asing dengan Ye Xuan. Pemuda itu adalah pemimpin puncak awan langit. Mata semua orang terbelalak karena terkejut. Namun, semuanya masuk akal sekarang. Sekte Dewa Gurun Agung telah ada selama puluhan juta tahun dan merupakan tanah suci yang sangat kuat. Bukan hal yang aneh jika beberapa jenius muncul setiap generasi. Namun, Ye Xuan tampak sangat cakap,
mampu melukai dua ahli alam surga dengan satu tebasan pedang, lalu mengambil tulang berharga dari binatang kera itu meskipun ada banyak pesaing. Dia terlalu menarik perhatian. Sekte Dewa Gurun Besar. Mendengar ini, Sun Mobile menyipitkan matanya, lalu senyum muncul di wajahnya. Hahaha, aku cuma penasaran siapa dia. Aku nggak ngangka dia ternyata kultivator dari Sekte Great Wilderness Divine. Senang bertemu denganmu. Setelah Ye Xuan memasukkan tulang berharga binatang kera itu ke dalam cincin penyimpanannya, dia menatap Sun Mobile dengan acuh tak acuh. Dan kamu siapa? Saya Sun Mobile, seorang tetua dari Sekte Dewa Abadi. Saya teman baik Ketua Gao Sun. Rekan Taois telah menunjukkan kemampuanmu yang luar biasa dan mengejutkanku. Kalau kau tidak keberatan, kita bisa berteman, kata Sun Mobile sambil tersenyum. Meskipun sangat disayangkan dia tidak bisa mendapatkan tulang yang berharga itu, mendapatkan teman yang kuat juga bukan hal yang buruk. Akan tetapi, menyebutkan Gao Sun adalah hal yang salah untuk dilakukan dalam kasus ini. Gao Sun. Kalau begitu, tidak perlu saling mengenal. Ye Xuan menatapnya dengan acuh tak acuh, lalu berbalik dan pergi. Sekarang setelah dia mendapatkan tulang yang berharga itu, tibalah waktunya baginya untuk pergi. Ketika Sun Mobile melihat reaksi Ye Xuan, matanya dipenuhi kebingungan. Apa yang berubah? Tunggu, mungkinkah orang ini tidak berhubungan baik dengan Gao Sun? Sun Mobile adalah seekor rubah tua yang licik, dan dia langsung memikirkan alasannya. Melihat Ye Xuan telah kembali, Yuelun berkata sambil tersenyum, "Selamat, saudara muda Ye. Sebagai keturunan binatang purba, tulang berharga dari binatang kera itu sangatlah berharga. Dengan bantuannya, aku yakin adik muda akan mampu mencapai alam dewa mistik dalam waktu singkat." Memikirkan hal ini, Yuelun merasa sedikit iri. Ye Xuan tentu saja menyadari perubahan ekspresi Yuelun, tetapi ia hanya bisa mengangkat bahu. Tulang berharga binatang kera itu memang sangat berguna baginya. Itu semua hanya keberuntungan. Baru saja, jika kakak senior tidak membantuku, aku pasti tidak akan bisa mendapatkan tulang berharga itu dengan mudah, kata Ye Xuan sambil tersenyum. Bab 391 Feng Xiun. Ye Xuan lalu mengucapkan selamat tinggal pada Yuelun. Kakak senior, setelah binatang kera itu berhasil diatasi, aku akan membawa Yue Yue ke tempat lain untuk menimba pengalaman. Kita akan bertemu lagi jika takdir mengizinkannya. Yuelun mengangguk dan tidak memintanya untuk tinggal. Namun, saat dia melihat Ye Xuan dan Zhuge Yue pergi, dia tiba-tiba merasa kehilangan. Terlebih lagi ketika dia mengingat bagaimana adik kelasnya yang rendah hati dan pernah dipandang rendah olehnya sebelumnya, kini telah menunjukkan kekuatan yang jauh melebihi dirinya. Emosinya sedang kacau balau. Ia punya firasat yang tak dapat dijelaskan bahwa jarak antara dirinya dan Ye Xuan akan semakin melebar di masa depan. Pada saat ini, para pengikut di belakang Yuelun tengah terlibat dalam diskusi panas. Ya Tuhan, Paman Ye terlalu kuat. Ki pedang tadi terlalu kuat. Lagi pula, aku tidak yakin kalian semua menyadarinya, tapi dia tidak menggunakan artefak sihir apapun. Dia menggunakan pedang rumput itu untuk menekan para kultivator itu. Memikirkannya saja membuat darahku mendidih. Setelah beberapa saat, Yuelun juga pergi bersama Li Hanyi dan yang lainnya. Namun, setelah kejadian ini, ketenaran Ye Xuan mulai menyebar ke seluruh kekaisaran suci Yangli, dan bahkan ke kekaisaran tetangga. Sekarang, orang-orang tahu bahwa selain Gongsun Souyue dan Gao Sun, ada kepala suku kuat lain di Sekte Great Wilderness Divine. Di suatu tempat, banyak petani berkumpul di sebuah restoran mewah. Pernahkah kau mendengar tentang Ye Xuan? Konon dia salah satu pemimpin Sekte Dewa Gurun besar dan sangat kuat. Kudengar dalam pertarungan melawan monster kera, Ye Xuan melukai dua ahli alam surga dari keluarga Xia hanya dengan satu tebasan pedang. Yang paling keterlaluan adalah Ye Xuan menggunakan rumput sebagai pedang dan bahkan tidak menggunakan artefak sihir. Kekuatannya sungguh mengerikan. Di restoran ini, banyak petani terlibat dalam diskusi panas. Dia penguasa puncak langit awan, dan tampaknya masih cukup muda. Lagi pula, kudengar orang-orang bilang dia cukup tampan. Jika kita bertemu dengannya di masa depan, kita harus berhati-hati dan tidak memprovokasi keberadaan seperti itu. Kalau tidak, kita bisa kehilangan nyawa. Pada saat ini, di sebuah ruangan pribadi di lantai atas restoran, seorang wanita cantik berjubah biru langit dan berkerudung dengan elegan mengangkat gelas anggur di tangannya dan perlahan meminumnya. Mulutnya sedikit terbuka, Sekte Dewa Gurun Besar, Ye Xuan, ya. Yang mulia, apa yang sedang Anda bicarakan? Melihat Feng Xiun tenggelam dalam pikiran, pelayannya bertanya dengan rasa ingin tahu. Feng Xiun tersenyum dan berkata, bukan apa-apa. Aku hanya penasaran, apakah Ye Xuan yang dibicarakan para kultivator itu sekuat yang mereka katakan. Ketika pelayannya, Siner, mendengar ini, ia memiringkan kepalanya dan merenung sejenak sebelum berkata,
Yang Mulia, kami telah melihat kekuatan para ahli alam surga keluarga Xia. Yesuan mampu mengalahkan mereka berdua dengan satu tebasan pedang, jadi kekuatannya pasti mengerikan. Yang Mulia, apakah Anda tidak ragu-ragu memilih tanah suci yang mana? Sepertinya Sekte Dewa Alam Liar Agung adalah pilihan yang tepat. Mendengar ini, mata Feng Xiyun langsung berbinar. Siner, kau benar, Sekte Dewa Gurun Besar memang pilihan yang bagus. Alasan mengapa Feng Xiyun ada di sini adalah karena dia telah melarikan diri secara diam-diam. Pernikahan politik merupakan praktik umum bagi kekaisaran. Kini, demi mengkonsolidasikan kekuasaan kekaisaran, ayahnya ingin ia menikah dengan pangeran dari kekaisaran Dewa Hanhai. Feng Xiyun sangat keras kepala dalam hal-hal tertentu, jadi bagaimana dia bisa mematuhi pengaturan ayahnya? Dia tahu bahwa hanya dengan menjadi cukup kuat dia dapat membalikkan nasib ini. Oleh karena itu, memasuki tanah suci tingkat atas untuk bercocok tanam adalah pilihan terbaiknya. Selama kurun waktu ini, Feng Xiyun telah mengunjungi banyak tanah suci, namun sayangnya, tidak ada satupun yang memenuhi harapannya. Mendengar rumor tentang Yesuan dan kekuatan Sekte Great Wilderness Divine, Feng Xiyun menjadi tertarik. Tidak perlu terburu-buru. Aku harus mengamati mereka dengan saksama. Feng Xiyun berkedip dan berdiri. Baiklah. Kita harus pergi sekarang. Lalu, mereka berdua berjalan keluar dari restoran itu. Saat dia melarikan diri, selain Siner, Feng Xiyun bahkan tidak memiliki seorang pun pengawal di sisinya. Selain itu, untuk menghindari masalah dan mencegah identitasnya sebagai seorang putri terbongkar, Feng Xiyun memilih mengenakan kerudung putih untuk menutupi wajahnya. 2 jam kemudian, kereta Feng Xiyun dan Siner perlahan tiba di perbatasan wilayah. Namun, pada saat itu, kereta tiba-tiba berhenti. Wajah Siner memucat. Yang Mulia, maafkan saya. Kami dalam masalah. Mendengar ini, Feng Xiyun tak kuasa menahan diri untuk mengangkat alisnya. Setelah itu, ia membuka tirai kereta. Tatapannya mengamati sekeliling, dan alisnya langsung berkerut. Sepasang mata merah darah tiba-tiba muncul di pandangannya. Ini ujung benua timur. Tanah suci seharusnya sudah membunuh sebagian besar binatang buas itu. Secara logika, seharusnya tidak ada binatang buas di sini. Hati Feng Xiyun dipenuhi rasa curiga. Sejak ia kabur dari istana, ia belum pernah bertemu binatang buas. Lebih jauh lagi, Siner hanya seorang kultivator alam meridian mistik tingkat 9, sementara dia sendiri hanyalah manusia biasa. Pada saat ini, Feng Xiyun sedang bingung. Ular neraka merah. Binatang bermata merah darah itu adalah ular neraka merah yang sedang menjulurkan lidahnya. Ia menatap Feng Xiyun dengan tatapan dingin. Bab 392 diselamatkan oleh seorang wanita. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Dahi Feng Xiyun dipenuhi keringat dingin dan hatinya dipenuhi kepanikan. Yang Mulia, jangan panik. Cepat naik kereta dan pergi. Aku akan menghadapi ular neraka merah. Mata Siner tampak tegas saat dia berbicara. Meski dia tahu bahwa dirinya bukan tandingan ular neraka merah, keselamatan sang putri lebih penting daripada apapun. Siner telah dikirim ke istana kekaisaran oleh keluarganya sejak kecil. Ia bukan hanya pelayan Feng Xiyun, tetapi juga tumbuh besar bersamanya dan pada dasarnya seperti saudara perempuan, itulah sebabnya Feng Xiyun membawanya. Sekarang saudara perempuannya dalam bahaya, dia harus bertindak. Yang Mulia, cepatlah pergi. Siner mengeluarkan pedang yang tersembunyi di kereta dan berjalan turun dengan tatapan penuh tekad di matanya. Namun, Feng Xiyun tidak memilih untuk melarikan diri, melainkan tersenyum. Kepanikan di matanya pun hilang. Siner, kau dan aku seperti saudara. Bagaimana mungkin aku meninggalkanmu? Lagi pula, ular neraka merah ini sangat berbisa dan cepat. Kalau kita tidak membunuhnya, kita tidak akan bisa kabur. Meski akan menghadapi kematian, Feng Xiyun tidak merasakan sedikit pun penyesalan. Alih-alih tinggal di istana dan akhirnya menyerah pada takdir yang ditentukan oleh keluarga kekaisaran, kematian menjadi pembebasan baginya. Siner, kau seorang kultivator meridian mistik tingkat 9. Jika kau mengerahkan seluruh kekuatanmu dan melarikan diri, kau mungkin punya kesempatan. Cepat pergi. Jangan khawatirkan aku, kata Feng Xiyun kepada Siner. Dia manusia biasa, jadi mustahil baginya untuk kabur. Lebih baik Siner mencoba kabur. Setidaknya dia punya kesempatan. Tidak. Bagaimana mungkin aku meninggalkanmu, Yang Mulia? Apapun hasilnya, aku akan selalu berada di sisimu untuk melindungimu. Melihat ular neraka merah yang terus-menerus menjentikkan lidahnya, pedang Siner bergetar tak terkendali. Namun, matanya dipenuhi tekad. Suara mendesing. Pada saat ini, cahaya merah aneh melintas di mata ular neraka merah. Kemudian, tubuhnya bergerak cepat dan lincah ke arah mereka. Ekspresi Siner serius.
Ia mengerahkan seluruh tenaganya ke dalam pedang di tangannya, bersiap memanfaatkan kesempatan untuk menebas ular itu. Namun, pada saat ini, cahaya putih terang tiba-tiba jatuh dari langit dan mendarat di tubuh ular itu. Awalnya, ketika ular neraka merah melancarkan serangannya, Feng Xiun sudah memejamkan mata rapat-rapat dan bersiap menyambut kematian. Namun, tiba-tiba ia melihat sosok cantik turun dari langit. Feng Xiun mengangkat kepalanya dan melihat ke atas. Wanita ini tampaknya memiliki temperamen dingin alami, dan sedang memegang pedang panjang sambil melayang di udara. Dia tampak seperti seorang pendekar pedang abadi. Mata Feng Xiun berbinar. Seseorang telah datang menyelamatkan mereka. Mereka terselamatkan. Dia menghela napas lega dan senyum muncul di wajahnya. Ada banyak kultivator dari berbagai tanah suci di benua timur. Wanita ini pasti merasakan aura binatang buas dan bergegas menghampiri. Setelah ditusuk oleh ki pedang dingin, ular neraka merah memperlihatkan ekspresi kesakitan, dan cahaya merah di matanya menjadi lebih intens. Jelaslah bahwa dia sedang marah. Ia menjentikkan lidahnya dan menatap Suge Yuiwe. Beberapa saat kemudian, ia menyemburkan api dari mulutnya. Melihat ini, ekspresi Suge Yuiwe tetap tidak berubah. Pedang awan langit di tangannya tiba-tiba mulai berputar, dan energi pedangnya dengan mudah menangkis apinya. Setelah itu, pedang awan langit bergetar saat ki pedangnya menyerang ular neraka merah dengan kejam. Bus! Ki pedang yang tajam segera meninggalkan beberapa luka yang dalam pada tubuh ular, membuatnya takut hingga melarikan diri. Akan tetapi, Suge Yuiwe tidak memberinya kesempatan untuk melarikan diri. Meskipun ular neraka merah di depannya tidak terlalu kuat, ia adalah lawan sejati pertamanya. Ini juga merupakan ujian yang diberikan gurunya. Apakah kamu pikir kamu bisa melarikan diri? Kekuatan spiritual di tubuhnya memancar keluar, dan kecepatannya tiba-tiba meningkat. Kemudian, ia terbang menuju ular neraka merah. Pada saat yang sama, pedang awan langit di tangan Suge Yuiwe melonjak dengan ki pedang, dan dia mulai bertarung sengit dengan ular itu. Pada saat ini, angin sepoi-sepoi bertiup lewat. Seorang pemuda tampan berbaju putih muncul di samping kereta. Ia sedang menyaksikan pertarungan antara Suge Yuiwe dan ular neraka merah dengan penuh minat. Ekspresi Feng Xiun berubah saat dia melihat ini. Namun, saat dia melihat pakaian pria tampan itu, matanya berbinar. Berpakaian putih, memiliki liontin bunga teratai, dan ditemani oleh seorang wanita muda yang cantik. Petik 1. Dia sesuai dengan deskripsi. Benarkah itu dia? Seberuntung itukah dia? Belum lama ini dia membicarakannya dengan Siner. Mungkinkah Anda kepala Yesuan dari Sekte Dewa Gurun Besar? Feng Xiun melepas kerudung putihnya sambil tersenyum dan bertanya dengan nada elegan. Mendengar ini, Yesuan melirik Feng Xiun dengan ragu. Mungkinkah kau pernah mendengar tentangku? Itu benar-benar Yesuan. Feng Xiun merasa gembira dalam hati. Dia langsung terkejut dua kali. Pria ini persis seperti yang dirumorkan. Dia mengenakan pakaian putih, dan dia sangat tampan. Setelah itu, Feng Xiun tersenyum elegan dan berkata, ketenaran ketua Yesuan telah menyebar di benua timur baru-baru ini. Kehebatanmu mengalahkan dua ahli alam surga dengan satu tebasan pedang, dan perolehan tulang berharga binatang kera itu, telah menggemparkan benua timur. Saat pertama kali mendengar kabar itu, aku berharap bisa bertemu denganmu suatu hari nanti. Tapi, aku tidak menyangka akan bertemu secepat ini. Sungguh, ini keberuntunganku. Bab 393 murid lainnya. Mendengar ini, Yesuan mengerutkan kening. Mengapa berita itu menyebar begitu cepat? Apakah para petani ini tidak punya kegiatan lain selain bergosip dan menyebarkan rumor? Jadi sekarang setelah kamu bertemu denganku, apa pendapatmu? Yesuan menjawab dengan ringan. Ekspresinya tenang dan acuh tak acuh. Melihat ini, Feng Xiun semakin mengaguminya. Hanya sedikit orang yang tidak tersentuh oleh penampilan aslinya, dan setelah menerima pujian. Itu cukup untuk menunjukkan betapa tenangnya temperamen Yesuan. Mata Feng Xiun berbinar. Seorang ahli yang masih muda, kuat, dan penuh tekad. Bukankah dia guru sempurna yang dicarinya? Sebagai seorang putri, Feng Xiun tentu telah melihat banyak ahli, itulah sebabnya dia sangat khusus dalam mengakui seseorang sebagai gurunya. Kemudian, Feng Xiun mengedipkan matanya dengan jenaka, ketua Yesuan memang seperti yang dikatakan rumor. Hanya dengan sekali pandang, aku sudah tercengang dan tak bisa berkata-kata. Karena itu, aku penasaran apakah ketua Yesuan punya rencana untuk menerima murid. Mendengar ini, Yesuan berbalik dan menatap Feng Xiun dengan serius. Kamu ingin menjadi muridku? Feng Xiun mengangguk sambil tersenyum. Feng Xiun telah mengunjungi hampir semua tanah suci tingkat atas di wilayah kekaisaran, tetapi dia belum menemukan satu pun yang memuaskan. Sekte Dewa Gurun Agung adalah tanah suci terakhir yang ingin dikunjungi Feng Xiun.
Jika ia gagal di sana, ia akan memilih salah satu tanah suci yang kuat secara acak. Namun, sepertinya takdir berpihak padanya, karena ia telah bertemu Ye Xuan. Jika ia bisa menjadi muridnya, tentu itu yang terbaik. Ye Xuan merasa bahwa dia adalah calon murid yang layak. Meskipun bakatmu agak biasa-biasa saja, masih ada harapan, kata Ye Xuan ringan. Mendengar ini, mata Feng Xiyun tak kuasa menahan kilatan kegembiraan. Ia tiba-tiba teringat sesuatu dan bertanya dengan wajah penuh rasa ingin tahu. Kepala Ye Xuan, apakah Anda tidak penasaran dengan identitas dan latar belakang saya? Apakah orang ini tidak peduli dengan latar belakang dan asal-usul calon muridnya? Apakah dia tidak takut mengundang masalah pada dirinya sendiri? Mendengar ini, Ye Xuan menatap Feng Xiyun dengan acuh tak acuh. Saat aku menerima murid, takdir adalah satu-satunya hal yang penting. Sekalipun murid yang saya terima berasal dari latar belakang yang sederhana, asalkan ia memiliki hati yang teguh untuk berkultivasi, tekun dan bersemangat untuk belajar, serta memiliki hati yang lurus, ia memenuhi syarat untuk menjadi murid saya. Jawabannya membuat Feng Xiyun kagum. Banyak pakar lainnya yang sangat mementingkan latar belakang dan bakat pengembangan murid-murid mereka. Namun, Ye Xuan berbeda. Yang paling ia hargai adalah takdir dan semangat kultivasi muridnya. Begitu memikirkan hal ini, Feng Xiyun semakin bertekad untuk mengakuinya sebagai gurunya. Murid Feng Xiyun memberi hormat kepada guru. Feng Xiyun langsung berlutut di hadapan Ye Xuan tanpa ragu sedikit pun, takut kalau Ye Xuan akan menarik kembali perkataannya. Ketika Siner melihat ini, matanya dipenuhi keheranan. Dia sangat memahami karakter Feng Xiyun. Setiap tindakan yang diambil telah melalui pertimbangan yang matang, jadi melihatnya memutuskan untuk menjadi murid Ye Xuan begitu cepat membuatnya terkejut. Bukankah ini agak terlalu terburu-buru? Xiyun, mulai hari ini, kau akan menjadi muridku. Ye Xuan tampak tenang dan kalem di permukaan, tetapi dia diam-diam tertawa dalam hati. Sejak sistemnya bangkit kembali, ia ingin menerima beberapa murid lagi. Lagi pula, semakin banyak murid yang dimilikinya, semakin cepat kekuatannya akan meningkat. Namun, kriteria Ye Xuan untuk menerima seorang murid adalah hati pihak lain. Dalam pencariannya di benua timur, hanya penampilan Feng Xiyun yang memenuhi persyaratannya. Ye Xuan telah berada di sini sepanjang waktu saat ular neraka merah muncul, diam-diam mengamati penampilan Feng Xiyun dan Siner. Untungnya, Feng Xiyun tidak mengecewakannya. Xiyun, kau murid keduaku di dunia mistik. Yang saat ini sedang melawan ular merah api penyucian adalah kakak perempuanmu. Muridku yang berharga, berdirilah. Kita bisa mengurus bagian upacaranya nanti saat kita kembali ke Sekte Dewa Gurun Agung. Terima kasih banyak, Guru. Mendengar ini, Feng Xiyun berdiri dengan anggun. Kata-katanya menunjukkan temperamen bangsawan. Selamat, Yang Mulia. Keinginan Anda akhirnya tercapai dan Anda berhasil menerima seorang guru. Pada saat ini, Siner maju sambil tersenyum untuk memberi selamat. Mendengar ini, mata Ye Xuan berkedut. Putri. Tampaknya identitas muridnya ini tidak sederhana. Namun, Ye Xuan tidak menyelidiki lebih jauh. Lagi pula, dia baru saja mengatakan bahwa dia tidak menghargai status ketika menerima murid. Pada saat yang sama, pertempuran antara Zhuge Yuiwei dan ular neraka merah hampir berakhir. Meskipun ular neraka merah sangat lincah, pedang langit awan di tangan Zhuge Yuiwei memungkinkannya untuk secara bertahap memojokkannya dengan ki pedangnya. Ular neraka merah tidak punya cara untuk melarikan diri. Setelah beberapa saat, Zhuge Yuiwei memenggal kepala ular neraka merah dan mengambil tulang berharganya. Ia berjalan menuju Ye Xuan sambil tersenyum. Guru, bagaimana penampilanku tadi? Zhuge Yuiwei menyimpan tulang berharga itu dan menatap Ye Xuan dengan penuh harap. Kamu sudah menguasai teknik pedang Cloud Sky dengan baik, tapi pengalaman bertarungmu masih kurang. Kamu hanya perlu berlatih lebih banyak lagi di masa depan. Ye Xuan memikirkannya sejenak dan kemudian berkomentar. Mendengar itu, mata Zhuge Yuiwei menjadi gelap. Ia merasa sedikit kecewa. Namun, pada saat yang sama, Zhuge Yuiwei juga tahu di mana letak kelemahannya. Baiklah, jangan terlalu dipikirkan. Cepat datang. Ini murid baruku, dan adik perempuanmu, namanya. Ye Xuan tertawa canggung. Muridku yang berharga, siapa namamu lagi? Dia jelas lupa nama Feng Xiyun. Bab 394 memberikan tulang yang berharga. Puff. Melihat ekspresi malu Ye Xuan, Feng Xiyun hampir tertawa. Ia menarik napas dalam-dalam dan menenangkan diri. Saudari muda Feng Xiyun menyapa saudari senior. Saya harap saudari senior akan menjaga saya di masa depan. Mendengar ini, Zhuge Yuiwei mengangkat alisnya dengan heran. Namun, ia segera merasa lega. Puncak awan langit sangat luas. Sebelumnya, hanya mereka berdua.
Gurunya telah berkultivasi secara tertutup dan tidak punya waktu untuk mengobrol dengannya. Sekarang dia memiliki adik perempuan, hari-harinya di masa mendatang akan sedikit lebih hidup. Ketika memikirkan hal ini, Zhuge Yuiwei tiba-tiba merasa senang. Hehe. Aku nggak percaya aku punya adik perempuan. Halo, saudari muda Feng. Nama saya Zhuge Yuiwei. Jika Anda memiliki pertanyaan tentang kultivasi di masa mendatang, silakan datang kepada saya kapan saja. Meskipun karakter dan kepribadian mereka berbeda, setelah beberapa interaksi, mereka segera menjadi teman dan mulai mengobrol dengan gembira. Melihat ini, mulut Ye Xuan berkedut. Mengapa dia merasa seperti diabaikan dan diabaikan? Setelah sekian lama, kedua gadis yang tengah asyik mengobrol itu tiba-tiba teringat bahwa mereka telah melupakan gurunya. Pada saat itu, keduanya menjulurkan lidah mereka dengan ekspresi main-main, wajah mereka penuh dengan rasa malu. Feng Xiyun sedikit gugup. Ia takut gurunya akan marah. Saat hendak menjelaskan, Zhuge Yuiwei menyela. Zhuge Yuiwei berkata dengan acuh tak acuh, "Saudari Feng, jangan khawatir. Guru sangat baik kepada murid-muridnya dan tidak pernah marah. Kamu akan mengerti ketika kamu mengenal guru lebih jauh di masa depan. Guru adalah orang paling baik yang pernah saya lihat, dia sama sekali tidak pelit terhadap murid-muridnya. Saya baru saja menjadi muridnya, tetapi guru memberi saya pil spiritual dan juga melakukan infus kekuatan spiritual untuk saya. Dia bahkan memberiku pedang Cloud Sky ini." Ketika Feng Xiyun mendengar ini, dia terkejut. Bukankah ini terlalu bagus? Mungkinkah ada guru sebaik itu di dunia ini? Baiklah, cukup gosipnya untuk saat ini. Ayo kita keluar dulu. Nanti kamu punya banyak waktu untuk ngobrol, kata Ye Xuan sambil menatap langit malam. Ketika malam telah tiba, mereka hanya bisa berkemah di luar. Guru, silakan naik kereta. Feng Xiyun menunjuk kereta megah di belakangnya, memberi isyarat agar Ye Xuan naik. Ye Xuan tidak ragu-ragu dan langsung duduk. Merasakan kursi yang empuk dan kemewahan interior kereta, Ye Xuan mendesah. Dia memang seorang putri. Bagian dalam kereta itu cukup luas. Bahkan ketika Ye Xuan dan dua lainnya duduk bersama, rasanya tidak sesak sama sekali. Bagaimana dengan Siner? Dia sedang mengendarai kereta kuda di luar. Sekitar 1 jam kemudian, Ye Xuan dan yang lainnya tiba di sebuah danau. Ye Xuan segera mengeluarkan peralatan berkemah dan kebutuhan hidup dari cincin penyimpanannya dan menemukan tempat yang cocok untuk mendirikan kemah. Setelah melakukan semua ini, Ye Xuan memanggil Feng Xiyun. "Muridku yang berharga, selagi kakak seniormu berburu, guru akan menggunakan waktu ini untuk mengajarimu cara berkultivasi." "Baik, guru." Feng Xiyun duduk di hadapan Ye Xuan. Ketika ia membayangkan bagaimana ia akhirnya akan melangkah ke jalur kultivasi, ia menjadi sangat gembira. Ye Xuan tidak menyadari perubahan pada ekspresi Feng Xiyun saat dia terus berbicara sendiri. "Setelah diperiksa, bakat kultivasimu agak biasa saja. Jika kau ingin benar-benar melangkah di jalur kultivasi, kau membutuhkan bantuanku." Begitu dia selesai berbicara, Ye Xuan menjentikkan lengan bajunya, dan tulang berharga yang dipenuhi dengan kekuatan api tiba-tiba muncul. "Ini tulang berharga dari binatang kera yang kuperoleh belum lama ini. Tulang ini mengandung kekuatan atribut api yang kuat. Sebentar lagi, aku akan membantumu menyerap kekuatan tulang berharga itu dan memperbaiki bakat kultivasimu." Mendengar ini, Feng Xiyun terkejut. Tulang berharga di tangan gurunya sebenarnya adalah tulang berharga milik keturunan alam surga dari seekor binatang purba. Menurut rumor, Ye Xuan telah berusaha keras untuk mendapatkan ini. Apakah dia benar-benar akan membiarkannya menyerapnya begitu saja? Tadi, ketika Zhuge Yuiwei mengatakan bahwa Ye Xuan sangat baik kepada murid-muridnya, Feng Xiyun sempat ragu. Namun, keraguannya ternyata tidak berdasar, dan kemurahan hati Ye Xuan telah melampaui ekspektasinya yang terliar. Apakah guru terlalu murah hati? Mengapa dia memberinya tulang berharga ini? Yang tidak diketahui Feng Xiyun adalah bahwa Ye Xuan awalnya ingin Zhuge Yuiwei menyerapnya. Akan tetapi, atribut api pada tulang berharga itu bertentangan dengan tulang es ilahi yang mendalam di tubuhnya, itulah sebabnya dia menahan diri. Karena dia baru saja bertemu Feng Xiyun hari ini, dia akhirnya bisa menggunakan tulang berharga ini dengan baik. "Guru, apa kau yakin tidak bercanda? Ini tulang berharga dari binatang kera surga, apalagi yang merupakan keturunan binatang purba. Ini sangat berharga. Apa kau benar-benar akan memberikannya kepadaku?" Mata Feng Xiyun dipenuhi rasa tidak percaya. Mungkinkah ini ujian yang dirancang Ye Xuan? Ye Xuan menggelengkan kepalanya dan berkata dengan acuh tak acuh, "Itu hanya tulang yang berharga. Tidak seberharga yang kau kira. Sekalipun demikian, sebagai muridku, kau berhak menikmati hak istimewa ini. Ayo kita mulai bekerja dan menyempurnakannya." Mendengar ini, Feng Xiyun gemetar tak terkendali.
Hatinya dipenuhi emosi. Tampaknya dia telah membuat pilihan yang tepat. Baik, guru. Tidak perlu ragu lagi, jadi dia mengambil tulang berharga itu. Segera setelah itu, Feng Xiyun mengikuti instruksi Ye Xuan untuk memperbaikinya dengan bantuannya. Bab 395 memurnikan tulang yang berharga. Tentu saja, Feng Xiyun hanyalah seorang manusia biasa, jadi dia belum membentuk dantiannya, juga tubuhnya tidak mengandung kekuatan spiritual apapun. Oleh karena itu, Ye Xuan harus menggunakan kekuatan spiritualnya sendiri untuk memurnikannya. Arus kekuatan spiritual yang lembut memasuki tubuhnya, dan perlahan-lahan menyalurkan kekuatan tulang berharga itu ke dalam tubuhnya. Beberapa saat kemudian, tubuhnya mulai memanas, karena kekuatan atribut api dari tulang berharga itu memenuhi tubuhnya. Alis Feng Xiyun berkerut erat. Keringat terus menetes dari dahinya, dan tanpa sadar ia melepas pakaian luarnya. Setelah menstabilkan pikirannya, Feng Xiyun terus memurnikan tulang berharga dari binatang kera. Energi spiritual di sekitarnya mulai melonjak gila-gilaan, membentuk pusaran energi spiritual kecil. Dengan bantuan Ye Xuan, Feng Xiyun juga berhasil membentuk dantian dan lautan kesadarannya. Tulang berharga itu juga telah disempurnakan di dalam dantiannya. Sekarang itu adalah tulang dewa baru yang dipadatkan dari tulang berharga binatang kera dan garis keturunan kerajaan Feng Xiyun sendiri. Tulang dewa yang dihasilkan tidak kalah kualitasnya dengan tulang dewa es dalam milik Zhuge Yuiwei. Setelah merasakan kelahiran tulang dewa, Ye Xuan tersenyum. Pada saat ini, ekspresi Feng Xiyun menunjukkan tanda-tanda kesakitan. Bagaimanapun, proses pemurnian tulang berharga dan pemadatan tulang dewa pada dasarnya adalah rekonstruksi tubuhnya. Setelah sekian lama, ekspresi kesakitan di wajah Feng Xiyun perlahan menghilang. Energi spiritual di sekitarnya mulai mengalir ke dalam tubuhnya, seiring dengan peningkatan kultivasinya yang pesat. Tingkat pertama alam meridian mistik. Tingkat kedua dari alam meridian mistik. Tingkat pertama alam mistik ilahi. Kultivasi Feng Xiyun baru berhenti di titik ini. Meskipun demikian, ia masih belum sepenuhnya menyempurnakan energi tulang berharga itu. Setelah ia berhasil, ia akan mencapai terobosan lebih lanjut. Sebegitu berharganya tulang berharga keturunan binatang purba, terutama yang telah mencapai alam surga. Jika ia menyempurnakannya secara sempurna, kemungkinan besar ia juga akan mencapai alam surga. Karena itulah tulang-tulang berharga ini diperlakukan sebagai harta surgawi yang tak tertandingi nilainya oleh setiap pembudidaya di dunia mistik, dan hampir selalu terjadi pertempuran sengit untuk mendapatkan setiap tulang yang ditemukan. Feng Xiyun perlahan membuka matanya. Matanya dipenuhi kegembiraan. Ia ingin sekali memeluk gurunya untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya, tetapi segera ia urungkan niatnya. Tindakan itu tidak pantas dan tidak pantas. Sebagai putri dari kerajaan dewa, status, sikap, dan perilakunya selalu mulia dan sesuai dengan identitasnya. Ia merasa sedikit malu sekarang. Bukan hanya hampir melakukan sesuatu yang tidak pantas, tetapi ia menyadari bahwa saat ia memurnikan tulang berharga tadi, ia telah melepas pakaian luarnya tanpa sadar. Berkat banyaknya keringat, pakaiannya menjadi basah semua, memperlihatkan hal-hal yang tidak ingin ia perlihatkan. Bagaimana dia akan menghadapi Ye Xuan di masa depan? Pada saat ini, Ye Xuan berbalik dengan sangat bijaksana, sambil perlahan menekan sensasi psikologis dan fisiologis yang dirasakannya. Bab 396 memberikan pengetahuan. Ye Xuan terbatuk cepat, lalu berkata dengan serius, "Muridku yang berharga, kau sudah memurnikan tulang berharga binatang kera dan menggabungkannya dengan garis keturunanmu sendiri untuk merekonstruksi tubuhmu. Mulai hari ini, kamu memiliki bakat dan kemampuan untuk berkultivasi. Namun, kamu baru saja melangkah ke jalur kultivasi, jadi pengetahuanmu masih kurang. Karena kita masih punya waktu sampai kakak perempuanmu kembali, aku akan mengajarimu tentang dunia kultivasi." Mendengar ini, Feng Xiyun mengangkat kepalanya sedikit dan diam-diam melirik Ye Xuan. Dia mendapati bahwa ekspresi orang itu tidak berubah sama sekali, dan dia menghela napas lega dalam hatinya. Feng Xiyun segera menggelengkan kepalanya, menekan pikirannya yang berkecamuk dalam-dalam. Ia menarik napas dalam-dalam dan menatap Ye Xuan. "Saya pasti akan belajar dan mendengarkan dengan penuh perhatian." Ye Xuan menarik napas dalam-dalam dan berkata perlahan, "Untuk benar-benar melangkah di jalur kultivasi, seseorang harus mampu merasakan energi spiritual di sekitarnya, dan dari sana, memurnikan meridian dalam tubuh manusia menjadi meridian mistik. Ini juga merupakan ranah kultivasi pertama, yang dikenal sebagai ranah meridian mistik. Alam di atas meridian mistik dikenal sebagai alam mistik ilahi, yang merupakan alam yang baru saja Anda capai. Setiap alam kultivasi utama terbagi menjadi 9 tingkat. Hanya di alam inilah seseorang dapat mengembangkan kekuatan ilahi. Di atas alam mistik ilahi terdapat alam materialisasi. Begitu seorang kultivator mencapai alam materialisasi, ia akan memiliki kendali yang sangat kuat atas kekuatannya sendiri,
dan dapat mendeteksi perubahan apapun di sekitarnya dari jarak puluhan mil. Feng Xiun mendengarkan dengan saksama. Meskipun ia adalah putri dari kerajaan dewa, di mata publik, ia hanyalah alat yang digunakan untuk membentuk aliansi pernikahan demi kerajaan dewa. Oleh karena itu, meskipun dia seorang putri, dia masih kurang dalam hal pengetahuan tersebut. Alam di atas alam materialisasi dikenal sebagai alam hampa, di mana seseorang dapat mengabaikan hukum ruang sampai batas tertentu dan berteleportasi. Begitu seseorang berhasil mencapai ranah ini, berarti dia telah menguasai sejumlah kekuatan hukum. Tentu saja, soal kekuatan hukum itu, masih terlalu dini untuk memberitahumu sekarang. Kau akan memahaminya nanti. Alam di atas alam hampa disebut alam surga, yang sedikit berbeda. Hanya ada 5 tingkat di alam surga, yang sesuai dengan 5 lautan spiritual di jantung, hati, paru-paru, ginjal, dan limpa seorang kultivator. Begitu seorang kultivator memasuki alam surga, ia dapat menyembunyikan auranya dengan sempurna dan tampak seperti manusia biasa. Inilah alam yang telah kucapai. Begitu dia selesai berbicara, Feng Xiun menunjukkan ekspresi mabuk. Dia tidak menyangka jalur kultivasinya begitu menarik, atau gurunya begitu kuat. Guru, bagaimana dengan alam di atas alam surga? Tanyanya penasaran. Ye Xuan menarik napas dalam-dalam dan berkata perlahan, mereka yang telah melampaui alam surga disebut kultivator penguasa mistik. Beberapa juga menyebut mereka penguasa. Begitu seorang kultivator mencapai tingkat ini, pada dasarnya ia memenuhi syarat untuk menjadi penguasa tanah sucinya sendiri. Gereja Great Wilderness Divine kami saat ini memiliki 2 ahli ranah penguasa mistik. Salah satunya adalah ketua sekte, Gongsun Shouyue. Yang lainnya adalah ketua puncak pedang tersembunyi, dan juga penatua penegak hukum sekte tersebut, Gao Sun. Begitu tingkat kultivasi seseorang mencapai tingkat tersebut, serangan biasa dapat menahan dan mengembangkan ribuan dao, memanfaatkan kekuatan hukum dunia yang mendalam. Wow! Para kultivator alam penguasa mistik sungguh hebat. Dia kemudian bertanya lagi, apakah ada alam kultivasi yang lebih tinggi? Tentu saja. Ye Xuan mengangguk, dan ekspresinya berangsur-angsur menjadi serius. Di atas alam penguasa mistik terdapat alam tertinggi. Para ahli alam tertinggi dianggap sebagai ahli terbaik di dunia mistik, tetapi mereka bukanlah puncak kultivasi di dunia mistik. Di atas alam tertinggi terdapat alam kuno, serta alam abadi yang tersegel dalam legenda. Namun, meskipun umat manusia kuat, kita belum pernah melahirkan ahli alam abadi tersegel dalam 10.000 tahun terakhir. Bagi seorang kultivator, mencapai tingkat ini sama sulitnya dengan naik ke surga. Oleh karena itu, ingatlah, jalan kultivasi penuh dengan kesulitan yang tak terhitung jumlahnya. Jika ingin menjadi lebih kuat, kau harus bertahan dan mengatasinya, seberat apapun kesulitannya. Kultivasi itu sendiri adalah pertarungan melawan langit. Jika hatimu tidak stabil dan fokus, satu langkah yang salah akan membawamu ke jurang maut. Apakah kamu mengerti? Ye Xuan menatap Feng Xiun dalam-dalam lalu berkata dengan ekspresi serius. Feng Xiun menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan tatapan penuh tekad di matanya, aku akan mengukir kata-kata guru di hatiku. Sebagai seorang anggota keluarga kerajaan, dia telah memahami dan mengalami berbagai macam rencana jahat keluarga kerajaan. Itulah sebabnya dia mendambakan dunia kultivasi. Bab 397 Tulang Berharga Naga Sejati. Dalam dunia kultivasi, selama seseorang cukup kuat, ia dapat memiliki kebebasan mutlak. Feng Xiun ingin mengendalikan nasibnya sendiri dan membebaskan dirinya dari kungkungan keluarga kerajaan. Bagus. Mendengar ini, Ye Xuan menunjukkan ekspresi puas. Apa yang baru saja saya katakan sudah menjadi pengetahuan umum di dunia kultivasi. Luangkan waktu dan cerna informasinya. Jangan mengambil lebih dari yang bisa Anda kunyah. Ye Xuan menatap langit malam. Bulan sudah tinggi di langit, dan cahaya keperakannya yang menyilaukan menerangi sekelilingnya. Zhuge Yuiwei dan Siner belum kembali. Ye Xuan mempertimbangkan apakah dia harus mulai memberikan teknik kultivasi kepada Feng Xiun sekarang juga. Akan tetapi, setelah berpikir sejenak, Ye Xuan mengurungkan niatnya. Feng Xiun baru saja memadatkan tulang dewa dan fondasi kultivasinya belum stabil. Ia tidak bisa terburu-buru. Oleh karena itu, ia berkata, tulang suci di tubuhmu terbentuk dari perpaduan tulang berharga binatang kera dan garis keturunanmu sendiri. Mulai hari ini, kau akan perlahan-lahan menyempurnakan kekuatan di dalam tulang berharga itu sesuai dengan metode yang kuajarkan kepadamu. Sedangkan untuk kekuatan suci, itu harus menunggu sampai fondasi kultivasimu stabil. Baik, Guru. Feng Xiun mengangguk dengan serius. Dia secara alami dapat merasakan kekuatan yang terkandung dalam tulang berharga itu, dan menduga bahwa kultivasinya akan melonjak begitu dia menyerap kekuatan ini. Ketika memikirkan hal ini, Feng Xiun merasa gembira.
Ia sungguh beruntung menemukan guru sebaik itu yang bersedia memberinya sumber daya berharga dan harta karun surgawi. Tulang berharga ini adalah sesuatu yang bahkan ayahnya akan hargai. Bertemu Ye Xuan sungguh merupakan berkah. Untungnya, ia belum pernah pergi ke tanah suci lain sebelumnya, kalau tidak, ia akan kehilangan kesempatan ini. Baiklah. Kebetulan kakak seniormu belum kembali, jadi sebaiknya kau konsolidasikan dulu fondasi kultivasimu sesuai metode yang kuajarkan. Feng Xiyun mengangguk patuh, menenangkan hatinya, dan segera memasuki kondisi meditasi. Tak lama kemudian, Feng Xiyun perlahan-lahan mengalirkan kekuatan spiritualnya sesuai dengan metode yang diajarkan Ye Xuan. Sambil memperkuat fondasi kultivasinya, ia juga perlahan menyerap kekuatan di dalam tulang berharga itu. Melihatnya berkultivasi dengan serius, Ye Xuan mengangguk setuju. Pada saat ini, pemberitahuan sistem berbunyi. Ding! Karena tuan rumah telah memberikan muridnya tulang berharga keturunan alam surga dari binatang purba, tuan rumah telah menerima hadiah kritis 10.000 kali lipat secara acak. Selamat! Tuan rumah telah mendapatkan tulang berharga naga sejati, salah satu dari 10 binatang purba teratas belum lengkap. Tulang berharga seekor naga sejati. Sial, aku jadi kaya raya. Ye Xuan hampir melompat kegirangan. Tentu saja, ia juga memperhatikan tambahan yang ditambahkan di akhir notifikasi sistem. Meskipun itu adalah tulang berharga milik naga sejati, tulang itu hanya patah dan tidak lengkap. Meski begitu, tulang berharga ini masih mengandung kekuatan dan garis keturunan naga sejati. Bisa disebut harta surgawi yang langka. Kembali di benua Tianyuan, ras naga sejati hanya meninggalkan sedikit garis keturunan mereka, namun naga berdarah campuran itu dengan mudah mendominasi laut tak berujung. Mereka adalah musuh yang tangguh bagi para ahli kerajaan Kaisar Agung umat manusia. Gadis ini benar-benar bintang keberuntungan. Penggandanya 10.000 kali lipat. Ye Xuan tidak dapat menahan senyumnya. Ye Xuan segera mengeluarkan tulang berharga naga sejati dari ruang penyimpanan sistem. Aura kuno tiba-tiba terpancar keluar, dan tampak seperti seekor naga sungguhan yang meraung. Tulang berharga naga sejati di tangan Ye Xuan berwarna emas, dan ada pola naga misterius terukir di tulang yang mengalir di sepanjang tulang seperti urat nadi. Demi menghindari insiden apapun, Ye Xuan buru-buru menyibakkan lengan bajunya dan mengisolasi auranya dari sekitarnya. Kemudian, ia segera mulai menyerap kekuatan tulang berharga naga sejati tersebut. Kekuatan spiritual Ye Xuan menyapu keluar dan melilit tulang berharga itu, perlahan-lahan menyempurnakan dan menyerap kekuatan naga sejati di dalamnya. Seiring berjalannya waktu, tubuh Ye Xuan secara bertahap ditutupi oleh lapisan pola naga emas misterius, yang membuatnya tampak agak suci. Ye Xuan mengerutkan kening dan mengerang, wajahnya meringis kesakitan. Infusi kekuatan naga sejati, melembutkan meridian dan tulang Ye Xuan dengan petir, mengubahnya. Kekuatan naga sejati terlalu kuat. Jika bukan karena teknik Chaos Heart dan teratai emas Dao Agung, meridian Ye Xuan mungkin telah hancur. Saat Ye Xuan terus menyerap kekuatan rune di dalam tulang berharga itu, seluruh tubuhnya berangsur-angsur membengkak seolah-olah ia akan meledak karena kekuatan itu. Menyadari hal ini, ekspresi Ye Xuan berubah drastis. Ia buru-buru mengedarkan teknik Chaos Heart dan mengarahkan kekuatan naga sejati yang dahsyat ini ke dalam 5 lautan roh di tubuhnya. Dalam sekejap, Ye Xuan mengalami terobosan luar biasa, dari alam surga tingkat pertama ke puncak alam surga tingkat kelima. Ia selangkah lagi mencapai alam penguasa mistik. Aura di tubuhnya terus bergetar, dan jantungnya berdetak sangat kencang sehingga terasa seperti gunung dan sungai pun bergetar. Bab 398 Penggarap Alam Penguasa Mistik Tahap Awal. Pola-pola keemasan di permukaan kulitnya bersinar semakin terang, dan segera menyelimuti seluruh tubuhnya. Bahkan tampak seperti seekor naga sungguhan yang sedang mengaum. Tubuh naga sejati. Ye Xuan terkejut. Dia tidak menyangka bahwa pemurnian dan penyerapan kekuatan tulang berharga naga sejati akan menghasilkan tubuh naga sejati. Cahaya keemasan juga mulai memurnikan kekuatan spiritualnya, membuatnya lebih murni. Wajahnya penuh kegembiraan. Setiap sel dan setiap pori dalam tubuhnya tampak mengandung kekuatan yang sangat besar, dan tulang serta ototnya samar-samar mengalirkan cahaya keemasan ilahi. Ye Xuan belum pernah merasa sekuat ini sebelumnya. Sekarang, bahkan kekuatan fisiknya pun sudah cukup untuk menghabisi nyawa 2 kultivator alam surga keluarga Xia di masa lalu. Namun, ini bukan akhir. Kekuatan misterius tulang berharga naga sejati perlahan menyatu ke dalam 5 lautan roh Ye Xuan. Teratai emas Dao Agung yang tersembunyi jauh di dalam tubuhnya juga bersinar dengan cahaya ilahi yang cemerlang, seolah membimbing kekuatan ini untuk membentuk buah Dao di lautan roh. Ye Xuan kini telah mencapai puncak alam surga, dan hampir mencapai alam penguasa mistik. Selama buah Dao terbentuk di lautan roh seseorang akan mampu maju ke alam penguasa mistik. Pada saat ini, Zhuge Yuiwei dan Siner akhirnya kembali.
Kedua wanita itu berhasil memburu serigala raksasa dan hendak memanggangnya. Tiba-tiba, mereka melihat bunga dao mengembun di atas kepala Yesuan. Energi spiritual di sekitarnya tiba-tiba mulai berputar ke arah Yesuan, membentuk angin puyuh yang membuat orang lain mustahil untuk mendekat. Ekspresi Zhuge Yuiwei dan Siner berubah saat mereka melihat ini. Guru, apa yang terjadi? Zhuge Yuiwei menatap Yesuan, yang berada di tengah pusaran angin, dengan ekspresi khawatir. Tepat pada saat ini, Feng Xiyun, yang sedang berkultivasi, juga tersentak bangun oleh keributan itu. Ia menatap ke arah Yesuan dengan ekspresi terkejut. Mungkinkah guru akan melakukan terobosan? Adik, apa yang terjadi pada guru? Melihat ini, Zhuge Yuiwei buru-buru membantu Feng Xiyun berdiri dan bertanya dengan gugup. Meskipun Feng Xiyun sangat terkejut, dia segera tenang. Kalau tidak salah, guru sepertinya sedang menerobos ke alam berikutnya. Beliau pernah menjelaskan fenomena ini kepada saya sebelumnya. Ketika Zhuge Yuiwei mendengar ini, dia tercengang. Guru sudah menjadi ahli alam surga. Kalau dia sudah mencapai terobosan sekarang, bukankah itu berarti dia seorang kultivator alam penguasa mistik? Ini luar biasa. Guru masih sangat muda. Bagaimana dia bisa menembus alam dewa mistik secepat itu? Mata Zhuge Yuiwei dipenuhi rasa tak percaya. Dua kultivator alam penguasa mistik di Sekte Dewa Gurun Besar adalah orang tua yang usianya ratusan tahun lebih tua dari Yesuan. Terlebih lagi, para ketua lainnya, yang juga jauh lebih tua dari Yesuan, belum berhasil menerobos ke alam penguasa mistik. Di sisi lain, Feng Xiyun tersenyum gembira. Kakak senior, mulai hari ini, kita akan mendapat dukungan dari ahli alam penguasa mistik. Ketika kita kembali ke Sekte Dewa Gurun Besar, tidak akan ada yang berani meremehkan kita. Mendengar ini, Zhuge Yuiwei juga tersenyum dan mengangguk. Dia tahu dalam hatinya bahwa Yesuan sangat protektif terhadap muridnya, dan tidak akan membiarkan mereka diganggu. Sebelumnya, Zhuge Yuiwei khawatir Yesuan akan menjadi sasaran balas dendam keluarga Xia. Lagi pula, ia telah melukai dua ahli alam surga mereka dan mempermalukan Charlotte. Namun, sekarang setelah Yesuan mencapai terobosan, kekhawatiran seperti itu lenyap begitu saja. Tak perlu lagi takut pada keluarga Xia. Bahkan Raja Kerajaan Dewa pun harus memperlakukan seorang kultivator alam penguasa mistik dengan hormat. Pikiran ini membuat Feng Xiyun sangat bersemangat. Bahkan jika ayahnya tahu bahwa dia berada di Sekte Dewa Gurun Besar, kemungkinan besar dia akan menahan diri. Hebat! Aku selangkah lebih dekat untuk lolos dari takdirku. Petik 1. Mudah-mudahan, dia bisa berkultivasi di bawah bimbingan Yesuan dengan damai dan melakukan apa yang disukainya. Setelah waktu yang lama, pusat energi spiritual yang melonjak itu perlahan-lahan menjadi tenang. Bunga dao di atas kepala Yesuan mekar terang dan kemudian mengembun menjadi buah dao yang penuh dengan kekuatan misterius. Akan tetapi, ini hanya di permukaan saja. Kenyataannya, dua lautan roh di tubuh Yesuan masing-masing telah membentuk buah dao. Selain itu, terdapat bunga misterius di atas setiap buah dao. Melihat ini, Yesuan menyipitkan matanya. Karena Yesuan memiliki teratai emas dao besar di dalam tubuhnya, dan telah memurnikan tulang berharga naga sejati, jalur kultivasi yang dijalaninya adalah jalur tak terkalahkan yang hanya ada satu di antara sejuta. Setelah merasakan perubahan pada tubuhnya, Yesuan dipenuhi kegembiraan. Mungkin dia benar-benar dapat mengakhiri kekeringan 10.000 tahun umat manusia dan menjadi seorang kultivator alam abadi tersegel yang legendaris. Dia punya sistemnya, jadi sudah sepantasnya dia membidik bintang-bintang. Bagaimanapun, itu cerita untuk masa depan. Setelah berhasil memurnikan kekuatan tulang berharga naga sejati, Yesuan telah berhasil mencapai alam penguasa mistik. Saat seorang kultivator melangkah ke alam penguasa mistik, kultivasinya akan terbagi menjadi 3 alam kecil. Saat ini, Yesuan adalah seorang kultivator alam penguasa mistik tahap awal. Namun, karena ia telah menembus terlalu cepat, fondasi kultivasinya belum sepenuhnya stabil. Bab 399. Apakah tujuan Anda hanya itu? Sekarang setelah dia baru saja menerobos, hal terpenting adalah mengonsolidasikan fondasi kultivasinya. Setelah Yesuan menenangkan diri, ia perlahan membuka matanya. 3 wanita cantik tiba-tiba muncul di pandangannya. Ketiganya menatapnya. Kemudian setelah Yesuan menarik kembali pola naga emas di tubuhnya, tekanan spiritual yang kuat di sekitarnya juga menghilang. Ketika Zhuge Yuiwei, Feng Xiyun, dan Siner melihat ini, mereka menghela napas lega. Yang terkuat di antara mereka baru mencapai alam mistik ilahi, jadi meskipun tekanan spiritual Yesuan tidak sengaja diarahkan pada mereka, mereka tetap merasa sangat tidak nyaman. Sekarang setelah tekanan spiritual yang mengerikan ini lenyap, mereka menjatuhkan diri ke tanah. Namun, mereka segera bangkit dan berlari ke Yesuan untuk memberi selamat padanya. Selamat atas keberhasilanmu menembus alam dewa mistik, kata Feng Xiyun.
Selamat atas keberhasilanmu, Guru, Suge Yuiwe menimpali. Ketika Siner melihat ini, dia merasa sedikit iri karena dia bukan muridnya, tetapi dia tetap mengucapkan selamat kepadanya. Mendengar ini, Ye Xuan tersenyum. Itu hanya pencapaian kecil, jadi tidak perlu dibesar-besarkan. Selama kalian semua berlatih keras, cepat atau lambat kalian juga akan mencapai alam dewa mistik. Ketika Suge Yuiwe dan Feng Xiyun mendengar ini, mereka sangat gembira. Berdasarkan perkataannya, apakah itu berarti dia percaya bahwa mereka juga akan mencapai alam penguasa mistik? Ini adalah tujuan seumur hidup banyak sekali pembudidaya. Jangankan alam penguasa mistik, banyak sekali kultivator yang bahkan mungkin tidak dapat menerobos ke alam hampa meskipun telah berkultivasi sepanjang hidup mereka. Seketika, Feng Xiyun bertanya sambil tersenyum, Guru, apakah itu berarti kita juga punya harapan untuk menembus alam dewa mistik? Itu hanya wilayah penguasa mistik. Sebagai murid-muridku, bagaimana mungkin tujuanmu hanya sebatas ini? Selama kalian semua berlatih keras dan tekun sesuai dengan teknik kultivasi yang kuberikan, bukan tidak mungkin bagi kalian untuk mencapai alam tertinggi. Keduanya sangat gembira mendengar tanggapan ini. Kami pasti akan mengikuti instruksi guru dan berkultivasi dengan tekun. Kami akan berusaha mencapai alam penguasa mistik sesegera mungkin. Tentu saja, Feng Xiyun tidak menyangka ia akan mampu menembus alam tertinggi. Alam penguasa mistik sudah menjadi tujuan terbesarnya. Kemudian, Suge Yuiwe menimpali, Guru, Sier dan saya baru saja berburu serigala raksasa di sekitar sini. Guru mau mengukusnya atau memanggangnya? Mendengar ini, Ye Xuan berbalik untuk melihat sekelilingnya. Baru saja dia menerobos, energi spiritual di sekelilingnya berkumpul di sekelilingnya, menciptakan pusaran angin yang mendatangkan malapetaka pada lingkungan sekitar. Kemanapun ia memandang, yang ada hanyalah kekacauan. Mulut Ye Xuan berkedut saat melihat ini. Jika hal ini terjadi di bumi pada kehidupan sebelumnya, ini akan diklasifikasikan sebagai tindakan kriminal perusakan alam, dan ia akan didenda. Ayo kita panggang. Sudah agak malam, jadi kita harus cepat makan. Kamu bisa istirahat lebih awal setelah mengisi perutmu. Besok, kita akan melanjutkan penjelajahan di wilayah sekitar. Baik, Guru. Suge Yuiwe mengangguk. Kakak senior, aku akan membantumu, usul Feng Xiyun. Namun, Suge Yuiwe menolaknya. Aku bisa menangani hal-hal seperti itu sendiri. Sebagai seorang putri yang tinggal di istana seumur hidupmu, memasak sepertinya bukan keahlianmu. Bagaimanapun, kamu baru saja menjadi murid guru, jadi aku yakin kamu masih memiliki banyak pertanyaan tentang kultivasi. Kamu bisa memanfaatkan waktu ini untuk berkonsultasi dengan beliau. Feng Xiyun tidak membantah. Apa yang dikatakan Yuiwe memang benar. Sebagai seorang putri, ia tentu saja menyiapkan makanan untuknya di istana dan tidak tahu cara memasak. Namun, Feng Xiyun masih merasa sedikit malu sendirian dengan Ye Xuan. Kalau tidak, dia tidak akan menawarkan bantuan kepada Suge Yuiwe. Ketika dia mengingat kembali kejadian sebelumnya, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak tersipu. Tetap saja, cepat atau lambat ia harus menghadapinya. Lagi pula, Ye Xuan akan menjadi gurunya seumur hidup. Karena itu, ia pun menghampiri Ye Xuan. Untungnya, saat menatapnya, dia menyadari bahwa dia benar-benar tenang dan tanpa ekspresi. Mungkin itu bukan masalah besar. Bab 400 berterus terang. Muridku yang berharga, ada apa denganmu? Tidak apa-apa. Aku baik-baik saja. Mendengar ini, Feng Xiyun menundukkan kepalanya, tak kuasa menahan diri untuk mengingat nasib buruk yang baru saja ia lalui. Raut wajahnya langsung berubah sedikit muram. Di mata orang luar, ia adalah putri kerajaan dewa, sebuah status yang didambakan semua orang. Namun, pada kenyataannya, ia hanyalah alat untuk menciptakan aliansi pernikahan antar kerajaan dewa. Selain itu, ibunya meninggal dunia lebih awal, ayahnya sibuk dengan urusan politik, dan saudara-saudaranya hanya tahu cara bersekongkol satu sama lain. Tak seorang pun memperlakukannya dengan tulus. Sebelum dia mengakui Ye Xuan sebagai gurunya, satu-satunya teman sejatinya adalah Siner. Gadis kecil, apakah kamu sedang memikirkan sesuatu? Ye Xuan tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Ada kekhawatiran di wajah muridnya. Mungkinkah sesuatu telah terjadi di istana? Feng Xiyun memperhatikan tatapan khawatir Ye Xuan dan merasa tersentuh. Guru, sebenarnya, saya punya rahasia yang selama ini saya sembunyikan dari Anda. Saya khawatir jika saya mengungkapkan rahasia ini, saya tidak akan bisa menjadi muridmu. Namun, beberapa hari terakhir ini, saya melihat niat baik guru. Anda tidak hanya mengajari saya teknik kultivasi, Anda bahkan memberi saya tulang berharga keturunan binatang purba tanpa ragu. Saya sangat malu. Seharusnya saya tidak merahasiakan ini dari Anda, Guru.
Seharusnya saya tidak melibatkan Anda dalam perebutan kekuasaan kerajaan ilahi tanpa sepengetahuan Anda. Guru, maafkan aku. Ini semua salahku. Sambil berbicara, Feng Xiun mulai terisak-isak. Ekspresinya dipenuhi rasa bersalah. Melihat ini, Ye Xuan tersenyum tipis. Ketika dia mengetahui identitas Feng Xiun sebagai seorang putri, dia sudah menduga bahwa ada motif tersembunyi di balik keinginannya untuk menjadi muridnya. Namun, itu hanyalah perebutan kekuasaan dalam keluarga kerajaan. Ia sama sekali tidak peduli. Tentu saja, Ye Xuan tidak ingin memaksa Feng Xiun. Jika gadis ini ingin mengatakannya, tentu saja dia akan mengatakannya. Feng Xiun melihat ekspresi tenang Ye Xuan dan menjadi semakin bingung. Guru, apakah Anda tidak marah? Dia telah menyembunyikan rahasia untuknya dan menjadi muridnya karena alasan egoisnya sendiri, jadi mengapa dia tampak tidak terpengaruh? Kenapa aku harus marah? Ye Xuan bertanya sambil tersenyum, lalu berkata dengan tatapan lembut. Ini urusan pribadimu. Aku sudah bilang aku tidak peduli dengan identitas atau bakat muridku. Soal rahasia yang selama ini kau sembunyikan, kau bisa menceritakannya padaku saat kau merasa nyaman melakukannya. Lagi pula, sebagai muridku, bahkan jika kamu dikritik di depan umum, aku akan mendukungmu. Sekalipun langit runtuh, aku akan tetap ada untuk melindungimu. Mendengar kata-kata Ye Xuan yang tenang dan percaya diri, Feng Xiun terkejut sekaligus tersentuh. Siapakah yang tidak menyukai guru yang begitu baik dan sempurna? Dia memberinya rasa aman yang besar. Guru, jangan khawatir. Aku tidak akan menyembunyikan rahasia apapun darimu di masa depan, kata Feng Xiun dengan tatapan penuh tekad. Gadis bodoh. Kamu tidak melakukan kesalahan apapun, jadi kamu tidak perlu menyalahkan diri sendiri, kata Ye Xuan sambil tersenyum. Guru, identitas asliku adalah putri dari Kekaisaran Ilahi Yang Li. Karena ibuku meninggal lebih awal, aku tidak punya siapapun untuk diandalkan di istana, dan aku ditakdirkan untuk menjadi alat untuk menjalin aliansi pernikahan antara dua Kekaisaran Ilahi. Sebelum aku melarikan diri dari istana, ayahku telah mengatur agar aku menikah dengan pangeran dari kerajaan suci Haihan. Namun, aku tidak ingin menyerah pada takdir dan menikahi seseorang yang sama sekali tidak kukenal. Karena itu, aku membawa Siner dan menyelinap keluar. Aku akan selalu mengingat kebaikan guru kepadaku. Namun, sekarang, orang-orang dari istana kerajaan seharusnya sudah menyadari bahwa aku hilang dan seharusnya mencariku sekarang. Jika mereka menemukan kita, aku tidak akan melibatkanmu, guru. Wajah Feng Xiun tampak putus asa. Dia tidak ingin kembali, dia tidak ingin menjadi boneka takdir, dan dia tidak ingin dipisahkan dari gurunya. Meski hanya bertemu sebentar, dia telah diberi begitu banyak hal. Melihat ini, Ye Xuan dengan lembut menyeka air mata dari sudut mata Feng Xiun dan berkata dengan nada lembut, gadis bodoh, jangan khawatir. Dengan aku di sini, siapa yang berani membawamu pergi? Mendengar ini, Feng Xiun tiba-tiba mengangkat kepalanya. Melihat ekspresi tekad Ye Xuan, ia pun tersenyum penuh harap. Kalau begitu aku akan percaya pada guru. Dengan guru di sisiku, tidak akan ada yang bisa menindasku. Guru, jangan khawatir. Saya pasti akan berlatih keras di masa depan dan tidak akan mengecewakan Anda. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.